firman itu yang Allah dari perkataannya dia, dari perkataan itu. Oke. Menjadi apa? Menjadi Kalau manusia. sama saya Di sini enggak aku apa. masukin Tapi 30 kalau sabar, Tritunggal sabar. Aku muter-muter. baca. Sini, Iya, sini, betul. sini. Aku Oke, baca. Sini. jadi Di sini. menurut kamu firman itu ya Di sini. perkataan itu yang menjadi Tuhan Yesus, betul Laskar? Ya, kalau dia begitu, Pak. Dari firman Allah itu sendiri. Ya, Loh, sudah. Gitu. jadi perkataan yang menjadi Tuhan Yesus, betul? Iya, di sini aku baca kembali. Iya, saya Kata tanya. mereka. Ya, itu Sepaham muter-muter kamu? kayak gitu, Pak. Kalau Bapak nanya ke dia ya muter-muter. Oke. Jadi menurut kamu perkataan yang menjadi Tuhan Yesus, betul? Ya, perkataan dari Allah itu sendiri. Nah, itu parahnya Tritunggal. Masa perkataan apa bedanya kalian dengan Muslim? Sama. Kalam Allah yang Sama menjadi di Isa. Nah, samanya Sama. di mana? Sama Loh. di mana? Umar, Oke. ini ada rabies di sini, diturunkan dulu si Laskar ini. Minum obat dia. Diturunkan aja, nanti dia buka mulut lagi teriak-teriak dia. Billy, kamu kalau nggak paham, Billy, kamu belajar dulu gitu loh. Aduh, Sampai di mana Laskar Gitu Kristus? loh. Di sini banyak Tunggu. kata perumpamaan. Iya, Jadi Laskar ya, Kristus. nggak, Kau bodohnya paham kamu sampai harus di mana? diskusikan gitu Bro loh. host, naikkan tungtung yang punya isi kepala dong, biar asik diskusinya. Kayak begini. Kalian tuh kalian, kalau namanya udah ada kebencian, udah ada Ini- kebencian, udah nggak percaya, nggak akan masuk ke otak kalian. Nggak akan masuk. Sedikit, Pak. Bapak masih kurang sedikit. Mestinya gini jelasinnya. Yesus yang fisik manusia berdoa kepada dirinya sendiri yang roh di surga. Mestinya begitu jelasinnya. Oke. Jadi Ya, ya, harus ada jadi kata Tuhan, membedakan antara yang fisik dengan yang roh. Nah, nanti penjelasannya ada ayat-ayatnya. jadi dia berdoa dalam kedagingannya, dia berdoa kepada dimensi rohnya. Itu kan penjelasannya. Itu baru benar. Nah. Mesti begitu jelasinnya. Tapi kan saya pendek aja. Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, mereka nggak terima. Pasti dia kalau bingung. Iya. Kalau itu dia bingung. Tapi kalau Bapak ngomong ke Valen begitu, Valen sudah pernah dengar bahwa dirinya sendiri itu yang roh di sana, bukan yang terus Yesusnya ada dua. Enggak, bukan begitu ya. Yang satu Iya. fisik, yang satu lagi di sana roh. Rohnya juga punya nama Yesus juga gitu di sana gitu. Nah, jadi Memang anak kita orang itu kalau baru dengar bingung, Pak. Kalau baru dengar pasti bingung. Oke. Jadi Allah kita ini Allah yang maha hadir. Dalam Betul. waktu yang sama dia melingkupi, dia kehadirannya Yes. dengan roh itu melingkupi. Nah, Ya, dalam waktu itu yang ada sama ayatnya di loh, Pak. Israel, Ada ayatnya di loh, Israel ya. dia menjadi daging. Ya. Di Israel. Nah, bukan Itu ada berarti ayatnya. Jadi Bapak, ya. Bapak kalau berkata Allah itu maha hadir itu ada ayatnya. Ada. Ibrani 4 ayat 15, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ya, bisa juga nanti di dalam Yeremia juga ada ayatnya. Oke. Jadi kehadiran Allah ini di Israel dia menjadi daging, bukan berarti Yes. Allah itu sudah tidak ada. Yes. Dalam waktu yang sama-sama dia ada. Nah, ketika dia berdoa kepada siapa? Di dalam kedagingan dia berdoa kepada dirinya sendiri dalam dimensi roh. Nah, itu Bapak harus tambahin itu dimensi roh itu, ya. Nah, ketika mereka Tritunggal menolak seperti itu, artinya Tuhan Yesus mempunyai Tuhan yang lain. Ya. Tuhan-tuhanan, Pak, disebutnya Tuhan-tuhanan kalau kami Tuhan-tuhanan menyebutnya berarti Tuhan-tuhanan. ada yang lebih tinggi dari dia. Kalau ada yang lebih tinggi dari dia, ngapain kalian ngaku Kristen? Karena Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Kalau ada yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus, ngapain ikut Tuhan Yesus? Benar nggak? Iya, Bapak sudah benar, tapi orang yang baru dengar emang bingung, Pak. Pasti bingung. Nah, masalahnya Pak ATD, kalau yang saya bicarakan ini kan orang Kristen. Kalau orang Islam, wajarlah salah, saya rasa. Kalau bicara soal ini, kalau orang Islam yang tidak mengerti, ya sudah, wajar bagi saya. Tapi kalau orang Kristen yang tidak mengerti, ku hajar. Nah, ini Bapak juga salah juga. Mereka bukan Kristen, Pak. Mereka Nasrani. Oh iya, betul juga ya. Salah juga saya, Iya. Umar. Kalau saya itu Kristen, saya paham itu. Mereka Nasrani, Pak, nggak paham. Iya, berarti saya juga salah ya. Iya, Bapak mesti membedakan. Bapak yang sana itu Nasrani ya. Memang kamu pokoknya dia itu kan
kontrak mati Allah itu harus 3, Pak. Kontrak mati, ya toh, harus pribadi, nggak boleh hilang. Mau bilang hakikat lah, manifestasi lah, pribadi lah, itu sudah kontrak mati dia. Gitu. Dan mereka bukan Kristen, Pak. Mereka bukan Kristen. Mereka Nasrani memang. Jadi nggak bisa disalahkan juga ya. Nggak bisa disalahkan juga. Aku nggak menerima kayak begitulah. Iya, karena dia Nasrani. Iya, betul. Dan Nasrani itu ada ayatnya, Pak, di Alkitab, cuman 1 ayat doang. Iya, kisah para rasul ya. Ya, kisah 24 ayat 5 itu. Ya, saya sapa dulu ya yang baru bergabung Pak ATD. Ada Pak Trenida. Selamat sore Pak Trenida. Selamat sore. Ya. Mohon maaf Bapak ya, Bapak dari Muslim apa dari Kristen? Dari Muslim. Oh, siap. Oke. Lanjut Pak. Iya. Jadi Pak ATD ini mau mencari Nasrani dia kayaknya. Saya tidak punya tujuan ya Pak Billy ya. Saya tidak punya tujuan terus pengen narik ya. Valen itu sudah hafal benar dengan saya. Saya tidak akan bilang Valen kamu harus jadi orang Kristen, enggak begitu. Saya Nggak perlu, memberi kan pencerahan sudah banyak yang kita. Alkitabiah. Nggak perlu. Saya memberi pencerahan yang Alkitabiah supaya Betul. walaupun Bapak itu Muslim, Bapak paham. Oh, Kristen itu begini, Nasrani begini. Ternyata beda Kristen sama Nasrani. Beda. Ya. Beda. Ini yang Alkitab ngomong begini, tapi dia Nasrani kok begini, beda. Nah, pemahaman inilah yang bapak-bapak semua, walaupun dari luar kekristenan, paham, ngerti, dan secara komprehensif punya pengetahuan itu boleh-boleh saja, Pak. Boleh, kenapa nggak boleh? Ya. Betul. Valen itu malah lebih hebat dari pendeta itu kalau saya bilang, Mas. Valen itu sudah sering berdialog tuh sama saya, terus dia dapat hal-hal yang baru, termasuk siapa Valen? Satu lagi Andre. Ya, satu lagi bukan pakai nama Andre, pakai Kodondi. telepon saya kok. Siapa si Glenn? Bukan, yang Makassar siapa? Ya, apa Makassar? Lupa saya, Pak. Ya sudah, pokoknya ada orang Makassar ini, setiap dia lagi dialog, kelihatannya dia buntu, dia nelpon saya loh, Pak Didi. Oh gimana ini? Ya oke, makasih Pak, gitu. Iya, hebat Pak ATD ini. Andre tahu tuh Pak, Andre Pak. Ya Andre juga aduh siapa sih? Ada kontaknya di saya itu. Ya banyak seperti itu Pak Billy, jadi tidak apa-apa, bagi kami tidak apa-apa, dan dari awal pun kami tidak punya tujuan untuk seperti itu. Ya. Ayo kita saling berbagi ilmu biar kita itu clear gitu ya. Ketika clear, wawasannya luas. Orang itu yang punya wawasan luas bagus Pak, bagus. Makanya saya ketemu orang-orang seperti Valen, seperti itu nggak ada apa-apa, ya nggak ada punya itu. Apologeter yang benar itu ya Pak Billy, apologeter yang benar itu tidak boleh menjatuhkan, harus murni. Ya 1 Petrus 3 ayat 15 nulis loh. Di samping harus dengan lemah lembut, harus hormat pada firman, juga harus murni. Murni itu tidak boleh menyimpang dari tujuan Allah, yaitu memperkenalkan ya. Karena Allah itu mau semua orang itu baik-baik saja, selamat. Soal dia tidak mau ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bukan Trinitas kan nggak selamat Pak Dede. Iya, makanya dari itu Tritunggal Trinitas kalau debat berusaha menjatuhkan lawan. Contoh misal. Iya, cara menjatuhkan lawan kan mengatakan begini, punyamu itu salah. Terus? Selalu begitu ya, apapun lah, sesembahamu salah, junjunganmu salah, kitabmu salah. Selalu dibalik ke sana arahnya gitu. Seperti berapa itu. lama Pak ATD di Tritunggal? Makanya debat di luar sana ributnya kan selalu begitu Valen, selalu begitu. Oh iya ya. Selalu itu ya, ributnya karena ya Anda bilang Yesus cuma manusia gini ya tak bales gitu kan. Selalu begitu. Karena dia nggak paham Pak, dia nggak paham konteks waktu Yesus jadi manusia ya berdoa dong. Termasuk yang paling sering dikutip begini,
akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak pernah orang sampai kepada Allah, yaitu yang disebut Bapa, kecuali melalui aku. Itu kan sudah zaman tahun 30 Masehi, Pak. Tidak ada orang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Lah hari ini yang bilang aku itu udah nggak ada, udah di surga sekarang ini. Jadi ayat itu sebenarnya kalau saya mengatakan ayat ketinggalan kereta. Ya, itu tunggal nggak paham loh Pak kayak gitu Pak. Ya. Itu ayat dijadikan andalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berapa Yohanes 14 ayat berapa itu? Ayat 6 ya. Ya, seperti itu. Padahal yang ngomong itu sekarang udah nggak ada di bumi Pak. Yang bilang akulah jalan udah nggak ada di bumi. Iya, iya. Gitu. Jadi Ya, dia saya sudah siapa? Allah di surga itu gitu. Ayat sore. itu baru pas kalau pada saat waktu itu tahun 30 Masehi. Ya, saya sapa dulu Pak TD yang baru bergabung Ya. nih. Selamat sore Pak Petra. Selamat sore Pak. Ya, Pak Petra, mohon maaf dari Muslim apa dari kekristenan? Kristen Pak. Ya. Terkait dengan penjelasan Pak HTD, kira-kira Pak Petra ini dalam mindsetnya Pak Petra ya kan? Ngawur itu Pak. Astagfirullahaladzim. Coba. Ngawur ini, Pak. Ngawurnya Pak di mana HTD. Pak Petra? Ngawur ini. Iya, Katanya ngawurnya di mana? Coba Tuhan bisa itu di surga dan di bumi Pak. Jangan salah. Kalau Iya, iya. hanya di surga Tuhan itu berarti dia bukan Tuhan. Iya, iya. Semua menaungi baik surga baik dunia. Makanya Iya, dikatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, itu baru benar tuh. Nah, ini Pak ATD ini aku kenal ini. Kemarin udah pernah aku WA-an sama Pak ATD ini. Ya, yang sabarnya. Saya jadi bingung ini Umar. Kita lihat aja lah mereka. Gak usah bingung Pak. Yesus itu mulai dulu sampai sekarang. Nah, Kalau Memang diskusi kata-kata Pak Petra, Ya. sebentar Pak Petra. Kalau diskusi jangan sampai keluar kata-kata kebun binatang ya. enggak lah. Ya, siap. Lanjut. Ya itu tadi. Kalau Bapak ATD ini kan dari dulu kan apa ini kontroversi. Ambil-ambil muka. Tapi sekarang sadarlah Pak ATD. Apakah nama Pak ATD terdaftar di buku kitab kehidupan? Jangan hanya pintar berkhotbah padahal tidak tercatat namanya di buku kitab kehidupan. Argumentasinya aja Pak yang di itu. Itu seperti yang dikatakan tadi. Katanya dulu. Di mana Itu kan kesalahan dulu Pak katanya, TD? Pak. Coba dijelaskan biar semua penonton paham kesalahannya Pak TD, penyampaiannya yang mana. Oke, mohon yang lain diam dulu ya. lanjut. Salahnya ayat yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini salahnya. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa itu hanya ada ketika Yesus masih di bumi. Sekarang Yesus itu sudah di surga. Bagaimana dia bisa berkata, aku jalan menuju Bapakku di surga. Dianya sendiri sekarang Allah di surga. Jadi ayat itu konteks waktunya ketika Yesus jadi manusia. Dia berkata, kalau kamu mau selamat masuk surga, ini lewat aku nih. Lah yang ngomong lewat aku sekarang sudah di surga sebagai Allah. Yang kebanyakan orang Tritunggal tidak paham bahwa konteks waktu yang begini dia nggak paham. Pokoknya Yesus itu ya hari ini ya masih manusia iya, tapi posisi di surga. Nggak ada itu Pak. Ya nggak ada. Yesus adalah roh. Ya, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah, Roh Kristus, Roh Tuhan itu Yesus. Jadi hari ini ya Yesus Roh Kudus itu, Roh Tuhan juga, Roh Allah juga yang ada di surga itu. Ya, Dia maha hadir di seluruh jagat raya. Begitu. Tidak ada lagi Yesus ini sekarang berkata, kalau kamu masuk surga melalui aku, ya Yesus sendiri di surga kok. Maka dia akan berkata, iman harus pada Kristus. Dirimu dibaptis dan percaya kepadaku itu baru. Ya, dia tidak mengatakan kamu percaya pada Bapa. Ini masalahnya itu ayat itu menyebut-nyebut Bapa. Bapa itu kiasan Yesus Allah Pak. Hari ini tidak ada Bapa.
Sejak tahun 30 tepatnya 66 Masehi sudah nggak ada. Bapa kiasan Yesus Allah itu sudah finish, Pak. Tidak ada di surga Bapa. Bagaimana ayat ini bisa diyakini zaman sekarang? Zaman dulu betul. Kalau Anda meyakini Yesus adalah jalan kebenaran sampai kepada Bapa, ya nggak klop kalau hari ini. Di surga nggak ada Bapa kok. Bapa yang dipanggil oleh Yesus adalah proverb. Itu tadi, Yesus fisik manusia memanggil Allah yang di surga, yang roh, namanya juga Yesus di sana yang dipanggilnya Bapa sebagai kiasan. Tidak ada yang salah dengan ayat itu, Pak. Tetapi kalau orang memahami itu pada zaman sekarang menjadi salah, menjadi menghujat. Anda yang masih memakai ayat ini, tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, pasti 100% pasti memposisikan Yesus masih manusia dan dia menolak Yesus Allah. Pasti, ya. Jadi Anda yang meyakini ayat ini diterapkan pada hari ini, itu pasti Anda meyakini Yesus masih manusia, sujud pada Bapa. Tidak ada yang salah dengan ayat ini, yang salah adalah konteks waktu. Kapan ayat itu berlaku? Kalau sekarang Yesus Allah, Pak. Kalau Bapak masih memakai ayat ini, sama saja Bapak menghujat Yesus Allah. Allah itu Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Sama persis, Pak. Ya, ayat ini tidak salah, cuman penerapannya yang salah, konteks waktunya. Demikian penjelasannya. Silakan. Begini Pak, jikalau sekarang firman Tuhan dikabarkan, tidak lagi dikabarkan kematian Yesus, apakah orang yang menerima Yesus itu selamat ketika dia tidak mempercayai kematiannya di kayu salib? Jelaskan. Iya dong. Kita harus memberitakan bahwa Yesus pernah mati. Harus begitu kata-katanya. Yesus pernah lahir. Ini ayatnya, Lukas 2 ayat 7. Tidak berarti hari ini Yesus bayi. Yesus pernah mati. Dan hidup. Tapi apakah hari ini Yesus mati? No. Apakah hari ini Yesus masih doa kepada Allah? No. Itu yang disebut konteks waktu, Pak. Tidak ada yang salah ayatnya. Hanya memahami Yesus pernah jadi manusia 33 tahun. Lalu 33 tahun di langit tingkat 2. Lalu tahun 66 Masehi betul-betul ditata surga. Sampai hari ini, berarti 66 sampai sekarang 2023. Ya 1900 sekian. Sudah ditata surga. Yesus yang ditata surga tidak boleh lagi Anda imani. Engkau sujud pada Bapa, nggak boleh. Gitu loh. Ayat yang mengatakan Yesus berdoa kepada Allah betul, tapi itu zaman dulu terjadinya. Penjelasan very simple seperti ini, orang-orang seperti Valen, seperti Pak Billy malah paham, cepet banget pahamnya. Gitu ya Pak. Tapi Pak HTD percaya nggak Tuhan mati? Lah ada ayatnya kok, ada Oke. ayatnya. Saya tanya sama Pak Petra. Pak Petra percaya nggak Tuhan mati? Pernah mati tepatnya Pak, pernah mati, jangan tidak berarti mati sampai sekarang ya Pak, Iya, iya. tidak ya. Oke. Gini. Jadi kalau kita memberitakan kematian Tuhan, benar atau tidak Pak Petra? Betul sekali itu Pak, 1 Korintus 11 ayat 26 ya. Aku yang ditanya. Kenapa Pak Billy? Kalau kita memberitakan bahwa Tuhan itu mati, setuju nggak Pak Petra? Setuju. Ya sudah. Lanjut. Jadi Ya. ketika kita berdosa, maka kita menjadikan Yesus mati. Karena kematian Yesus itu adalah kematian karena dosa kita. Jadi ketika manusia ini jatuh dalam dosa, kita membuat Yesus itu mati. Tidak pas begitu Pak, tidak pas begitu. Ya, manusia jatuh dalam dosa tahun 6000 sebelum Masehi, Yesus mati tahun 33 Masehi. Ya. Apakah benar kematian Tuhan? Betul, tapi Tuhan yang ini tolong dipahami sebagai Allah berkarya fisik manusia. Sekali-kalinya Tuhan menjadi fisik itu ya cuma 33 tahun itu Pak, 30 sampai 33. 1 sampai 29 disebut setara Allah, 12 sampai 29 disebut setara Allah, 1 sampai 12 disebut anak laki-laki.
Saya ulang, 1 sampai 12 disebut anak laki-laki, 12 sampai 29 disebut setara Allah, 30 sampai 33 disebut Tuhan, nabi, rasul, anak manusia. Yang mati yang itu Pak, 30 sampai 33. Itu disebut Tuhan. Benar, karena kematian Tuhan. Tapi Tuhan ini Pak sebagai fisik. Ada juga Tuhan yang roh. Setelah Tuhan yang fisik mati, maka Kisah 2 ayat 36, Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kali ini Tuhan yang roh. Bapak harus bisa membedakan Tuhan yang fisik sekali-kalinya Pak. Allah berkarya menjadi Tuhan tapi fisik manusia. Itu pun hanya 3 tahun. Jadi Bapak tidak bisa menyebut waktu Yesus bayi owek-owek disebut Tuhan, tidak bisa. Itu anak laki-laki. Jadi tidak ada Tuhan mimi asi, Tuhan digendong, nggak ada. Yesus jadi Tuhan yang fisik itu umur 30 Pak sampai 33. Tapi di dalam Lukas dikatakan Pak, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Jadi begini, saya tambahkan dulu Pak HTD ya. Jadi bagaimana bisa percaya bahwa ya Yesus mengatakan barang siapa yang tidak percaya kepada dia tidak akan datang kepada Bapa. Itu maksudnya apa? 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, ini yang banyak yang tidak paham. Apa yang dimaksud dengan Yesus adalah Kristus? Ya. Kristus itu adalah apa? Bukan hanya berterminologi yang diurapi, tapi dalam Roma 9 ayat 5, Kristus itu adalah Allah yang harus dipuji. Nah, Mesias yang harus dipuji. Kristus itu Allah artinya Pak. Ya, jadi kalau kita lihat dalam teks asli Pak HTD, dia adalah Hamasiak, sang raja keselamatan. Dan dia itu adalah Allah itu sendiri. Makanya dalam Roma 9 ayat 5 jelas dikatakan apa? Ya, bahwa Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji. Allah Coba yang dicek. harus dipuji selama-lamanya. Betul. Jadi banyak orang barang tidak paham Pak. Jadi Mesias yang roh itu Allah, sementara Mesias yang fisik pemimpin. Matius 23 ayat 10. Hanya ada satu pemimpinmu tapi P-nya huruf besar, yaitu Mesias. Mesias juga yang diurapi ketika jadi fisik di dalam Lukas 2 ayat 26 itu Simeon itu mengatakan, aku sudah melihat Mesias, dia yang diurapi Tuhan. Ini Mesias yang fisik. Nah, Setelah tapi jadi roh, maka Mesias itu Allah. Oke, tunggu. Tapi ada permasalahannya kalau mengatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi Tuhan di umur 30. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sempurna dalam pernyataan, dalam wujud yang terlihat. Yesus adalah Allah itu sendiri dalam wujud yang terlihat. Wujud yang terlihat itu adalah kemanusiaannya. Nah, bagian yang mana dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus? Nah, ini yang kebanyakan orang salah di sini, Pak. Coba. Ya, banyak orang berkata begitu lahir Yesus sudah Allah. Loh, dia adalah Allah yang menjadi manusia. 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Sebenarnya frase kata juru selamat Kristus Tuhan sebenarnya itu adalah firman menjadi manusia. Hari ini telah lahir bagimu firman menjadi manusia di kota Daud. Saya mau jelaskan, waktu lahir jelas dia disebut anak laki-laki, Pak. Jelas anak laki-laki. Ya. Sebagaimana anak laki-laki yang lain, dia juga minum ASI, dia juga ya gitulah dimandiin. Di mana ayatnya Tuhan Yesus minum ASI? Sampai umur 12 tahun. Di mana ayatnya Tuhan Yesus minum ASI? Ya kan anak laki-laki, Pak. Saya hanya ingin menjelaskan jangan sampai orang ngomong Yesus nenen. Tuhan nggak nenen. ada. Jadi nggak ada ayatnya. Tidak ada. Dia Betul. hanya anak Jadi kita nggak laki-laki. tambah-tambah. Jangan ditambah. Nah, Ya. permasalahannya Dia anak laki-laki, Pak. Lalu anak laki-laki makan nggak waktu itu? Makan. Disuapin nggak sama Maria? Disuapin. Mimi susu nggak? Mimi susu. Karena dia anak laki-laki. Ya. Tapi kan kalau Bapak tidak tahu tertulis. ayatnya mana bahwa dia makan, ya sudah aku nggak mau jawab juga gitu. Nah, oke. Jadi kita hanya bahas apa yang tertulis. Nah, pertanyaannya, kenapa tadi Pak HTD mengatakan dia menjadi Tuhan ketika dia berumur 30? Bukankah dia adalah Allah itu sendiri? Hakikat Yesus adalah Allah itu sendiri dalam wujud manusia. Ya salahnya di sini, Pak. Ini memang kesalahan umum, makanya Tritunggal selalu blunder di sini. Tadi saya sudah ngomong, Pak, ya, umur 1 sampai 12 anak laki-laki ya, Pak.
Ya, Lukas 2 ayat 7. Sekarang 12 sampai 29 itu disebut setara Allah. Filipi 2 ayat 6. Malaikat sujud kepada Yesus, ya toh. Kemudian dia lebih tinggi dari malaikat, bahkan Allah di surga berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya, kerajaanmu tidak berkesudahan." Itu Allah di surga itu ngomong sama Yesus loh, "Tahtamu ya Allah." Ibrani 1 Oke. ayat 8. Berarti Tuhan Yesus pernah ada waktu tidak menjadi Allah, betul? Disebut setara Allah, Pak. Kenapa setara? Karena rohnya roh Allah, tubuhnya fisik. Maka Alkitab menulis Jadi equal. dia bukan Allah, hanya kesetaraan Allah saja. Umur 12 sampai 29, Pak ya. Umur 12 sampai 29. Tolong Bapak pahami dulu. Umur 12 sampai 29. Yesus adalah setara Allah, bergelar anak Allah juga. Begitu umur 30 sampai 33, Yesus selalu mengatakan, "Aku anak manusia." Oke. Ya. Orang Jadi lain ada- boleh jadi- mengatakan engkau anak Allah, boleh, tapi Yesus berkata aku anak manusia, karena dia sudah Betul. merendahkan diri. Yang tadinya Oke. malaikat sujud menjadi malaikat menguatkan Yesus. Di dalam Lukas 22 ayat 43, Yesus berdoa lalu dikuatkan oleh malaikat, padahal tadinya semua malaikat sujud pada Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Oke. Berarti waktu dia lahir dia belum setara dengan Allah, betul? Belum. Dia anak laki-laki. Setara Allah itu umur 12 sampai 29. Nggak apa-apa, Pak. Ini kan pengajaran baru. Bapak baru dengar yang kayak gini. Tapi ini Alkitabiah semua. Berarti ketuhanannya Yesus ini ada on off-nya, ada jangka panjang, ada jangka waktunya kayak kartu telepon. Ada batas unlimitednya. Ya silakan. Tapi itu ayat Alkitab menulis seperti itu. Kapan Yesus jadi anak laki-laki, kapan Yesus setara Allah, kapan Yesus Oke. anak manusia, barulah di umur 30 sampai 33 Yesus berkata, aku guru dan Tuhan. Dikatakan di situ udah disebut Kristus Tuhan. Ketika sudah lahir, gimana sih Pak TD ini? Kenapa, Bapak? Jadi Lukas 1 Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Coba frase kata itu diganti menjadi, ini supaya pemahaman clear ya, saya tidak meminta mengganti, supaya pemahaman kita clear, pahami Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu firman menjadi manusia di kota Daud. Kenapa Bapak ganti? Lukas berapa? Lukas berapa? Lukas 2 ayat 11 itu cara memahaminya supaya 1 menit clear. Ini kan saya hanya memberitakan supaya 1 menit clear. Lukas 2 ayat 19 pahami begini, hari ini telah lahir bagimu Allah menjadi manusia di kota Daud. Allah menjadi manusia itu juru selamat Kristus Tuhan. Nanti dijelasin kapan jadi juru selamat, kapan jadi Kristus, kapan jadi Tuhan. Saya bisa jelasin gitu. Oke, kita baca ya. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, kalau saya runut, dia akan berkata begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, Yotefa Fesua, yaitu Allah keselamatan atau Kristus, Yotefa Fe di kota Daud. Tidak ada yang mengatakan Allah menjadi manusia. Ya sudah, kalau Bapak memahami itu, Bapak 2000 tahun nggak beres-beres. Tapi kalau Bapak memahaminya, hari ini telah lahir bagimu firman yang menjadi manusia di kota Daud, kan Yohanes 1 ayat 14. Firman Tidak menjadi ada manusia. firman menjadi manusia, Pak HTD. Itu Firman Yohanes 1 ayat 14, Oke, menurut Pak HTD firman itu apa? Tuhan. Tuhan itu. Ya. Berarti Allah yang Tuhan menjadi roh manusia. menjadi manusia. Roh yang menjadi manusia. Allah Ya, itu kan Tuhan roh. Berarti Allah itu Allah sendiri roh, yang menjadi Tuhan, manusia. Tuhan. Eksistensi Allah itu selalu ada Allah dan Tuhan, Pak. Selalu begitu. Loh, apa beda Allah dan Tuhan? Tuhan itu yang berkarya, ini bahasa saya ya Pak. Sekali lagi, saya membuat begini biar Bapak mudeng dalam 1 menit. Tuhan itu yang berkarya, Allah itu yang duduk manis di tata surga. Ini Berarti bahasa ada dua. saya, Pak. Berarti Pak HTD mempunyai keyakinan, mempunyai Tuhan dan mempunyai Allah. Lah, Sedangkan memang dalam iya, dan itu satu roh dan roh yang sama, bukan 2 pribadi. Itu dia masalahnya. loh. Kira-kira Tuhan dengan Allah ini mempunyai entitas berbeda atau tidak?
Tidak, itu satu roh, roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 11. Satu roh, roh yang sama. Mempunyai Ya, Tuhan, dua kesadaran atau Kristus. satu kesadaran? Ya memang itu sulitnya di situ Pak. Di poin ini orang-orang sulit memahami bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tunggu dulu Pak ATD. Tentang kematian Yesus apakah apakah Tunggu dulu Petra, belum dapat poin ini mau dikejar. Kira-kira Tuhan dengan Allah ini mempunyai dua kesadaran yang berbeda atau satu kesadaran? Enggak Pak. Jangan sebut-sebut kesadaran, jangan sebut-sebut entitas, jangan sebut-sebut pribadi. Perhatikan 1 Korintus 12 ayat 11. Satu roh, roh yang sama. Ini masih mending Pak. Nanti di Wahyu 5 ayat 6 ada 7 roh. Itu 7 Ya, roh kalau- itu melambangkan 7 itu melambangkan kesempurnaan roh. Enggak, itu kan tafsir Pak. kesempurnaan roh. 7 roh itu adalah roh Yesus yang berkata-kata di Smyrna, Pergamus, terus itu 7 jemaat itu. Iya, artinya kan merujuk kepada 7 roh yang sempurna. Nah, 7 itu kan melambangkan kesempurnaan. Ya Nah, itu sekarang tafsir yang Tritunggal seperti itu Pak. lah, siapa menafsir Tritunggal? seperti itu supaya melegalitas bahwa boleh 3. Makanya ada 3 Allah boleh. Tritunggal itu gini, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di mana dikatakan Putra. Di sini aku baca kembali Lukas 1:30 ya. Aduh, Kata kacau ini Maliki. malaikat itu kepadanya, jangan takut. Sabar dulu, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Udah dengar? Udah dengar? Oke. Jadi anak Allah itu yang kamu maksudkan, apakah Allah beranak atau bagaimana, Bro? Laskar. Nah, Atau cuma itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, dari mana? Dia datang dari mana? Dari firman Allah itu sendiri yang menjadi anak manusia. Oke, firman itu menurut kamu apa? Perkataan atau apa? Nah, hakikatnya dia dan Allah itu satu. Ya, firman itu perkataan atau apa menurut? Perkataan. Halo. Nah, firman Kamu itu dengar menurut sini. kamu apa? Dengar aku baca. Ya, firman Nah, itu makanya aku baca apa? sini, supaya jangan kamu bilang aku hanya berasumsi. Saya tanpa tanya data. dulu, menurut Makanya kamu dengar. firman itu apa? Firman itu yang Allah dari perkataannya dia, dari Oh. perkataan itu. Oke. Menjadi Mbak, apa? Menjadi kalau manusia. sama saya Nah, di sini jawab, aku Pak. masukin Tapi 30. kalau Sabar, Tritunggal sabar. muter-muter. Aku baca. Sini, Iya, sini, betul. sini. Aku Oke, baca. Sini. Oke, Di jadi sini. menurut kamu firman itu Di sini. perkataan itu yang menjadi Tuhan Yesus, betul Laskar? Ya, kalau dia begitu Ah, Pak. dari firman Allah itu sendiri. Ya, Loh, sudah. Gitu. jadi perkataan yang menjadi Tuhan Yesus, betul? Iya, di sini aku baca kembali. Iya, saya Kata tanya. malaikat. Itu Sepaham muter-muter kamu? kayak gitu Pak. Kalau Bapak nanya ke dia ya muter-muter. Nah, Oke. Jadi menurut kamu perkataan yang menjadi Tuhan Yesus, betul? ya perkataan dari Allah itu sendiri. Nah, itu parahnya Tritunggal. Masa perkataan apa bedanya kalian dengan Muslim? Sama. Kalam Allah yang Sama menjadi dari Isa. mana? Nah, Sama. samanya di mana? Sama Loh, di mana? Perkataan menjadi manusia? Kalau kamu bilang sama, di sini aku baca kembali yang tadi ya. Ya, di sini kamu udah tertulis di sini ya. Ini ya, sini ya. Jangan takut. Ah, Sama dia Pak. Sesungguhnya engkau Pak. akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namanya dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kamu udah dengar udah dikatakan situ anak Allah yang maha tinggi. Bagaimana Oke. kamu bisa samakan dengan ada di kamu, ajaran kamu gitu loh? Coba. Oke. Jadi kata anak Allah itu harus keluar dari Bapa, betul? Anak Allah yang maha tinggi. Saya Dia tanya. datang dari mana? Dari firman Saya- Allah itu. Dari firman Bapa itu, Allah itu. Apa? Berarti anak Allah itu berarti harus keluar dari Allah, benar atau tidak?
Dia datang hadir melalui apa? Melalui perkataan Allah itu, melalui firman Allah itu. Oke. Menjadi Kamu tahu nggak? anak. Kenapa di situ bilang anak Allah yang maha tinggi? Maha. Oke, Kamu oke, tahu oke. maha nggak? Kamu udah tahu nggak? Oke, oke. Nah, Oke. Kamu tahu nggak yang disebut Israel juga disebut anak Allah? bagaimana kamu bisa anak Allah yang maha tinggi? Kamu udah tahu nggak? Aku bilang maha tinggi dari tadi ini. Ada penyebutan kata maha tinggi. Ada nggak? Kamu Oke. dengar maha tinggi. Oke. Kalau kamu udah mendengar ada kata maha di situ, maha tinggi, ya, kamu udah bisa memahami. Oke. Kalau begitu di mana dasar bahwa Tuhan itu adalah perkataan yang menjadi manusia? Di mana ayatnya? Oke. Setelah aku baca ini, kamu setelah bertanya, aku balik bertanya ke kamu. Kalau kamu jawab, aku menjawab ke kamu ya. Aku pakai dalilnya. Di sini ya. Di mana firman menjadi manusia? Oke, Perkataan sabar, menjadi sabar. manusia di mana? Sabar. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Kamu tahu arti kata kudus? Tahu? Tahu nggak? Ya saya tanya apa, bro? Ya, kamu tahu nggak apa itu kudus? Ya saya Sabar. tanya apa? Iya, kamu sabar dulu, jangan dipalang. Ya. Nah, kudus. Disebut kudus Lah, anak. nggak usah diintil lah. Nah, Ya capek Pak. Parah ini. dan sesungguhnya Parah kayak gitu. Itu apa yang ilmu kamu- mata kuliah nomor 14 Pak. Udah. Hah? Oke, yang saya tanya kamu di mana di mana perkataan itu menjadi manusia tertulis di mana? Gimana? Di mana perkataan di mana di dalam ayat Alkitab dikatakan bahwa perkataan Allah menjadi manusia di mana? Oke. Sabar dulu. Kamu jangan dulu palang. Sabar dulu. Sabar ya. Perkataan yang menjadi manusia, Gimana? perkataan yang menjadi manusia di mana tertulis? Gimana? Itu nggak ada di Alkitab. Nggak ada. Enggak secara. Sabar dulu. Nggak ada Jangan Pak. langsung Jadi palang, Bapak jangan langsung Bapak palang. memperpanjang aja itu, memperpanjang ribut. Nggak ada itu Pak. Nggak ada Ya, itu sudah, sama sekali sabar. nggak ada. Perkataan jadi manusia itu nggak ada Pak ya. Kemudian nih, tunggu. Sabar. Dan jatiku menggembira karena ia memperhatikan keadaan kabar sesungguhnya mulai sini ya. Saya tanya di mana perkataan itu menjadi Tuhan Yesus di mana? Allah itu melalui firman-Nya. Ya. Di situ ada saat itu ada yang namanya siapa? Itu Yusuf. Saya tanya di mana? Kepada dia, jangan takut karena anak yang di dalam kandungan Maria dari Orang mana? ini ditanya apa? Jawab apa? Di mana perkataan itu menjadi Tuhan Yesus di mana tertulis? Apa yang kau jawab? Kalau kamu tidak mampu turun. Enggak, sabar. Kamu jangan langsung bilang apa. Kamu tahu nggak? Alkitab ini bukan seperti di kitabmu yang ayatnya itu dipenggal-penggal, dipotong-potong ya. Kita punya ini runut. Jadi kamu Woi. nggak bisa langsung sekejap itu langsung mengambil, langsung mengutip gitu loh. Nggak bisa. Di mana di dalam ayat Alkitab ya ditulis perkataan itu yang menjadi manusia di mana? Sabar, kamu tunggu dulu. Aku buka kembali ketemu di sini, mari saya betul. Di sini, tunggu. Saya dulu ini Atau Valen? Tritunggal, tapi saya sudah murtad dari Iya, Tritunggal. emangnya kamu murtad? Aku juga harus ikut murtad. Ya, wajib. Ada yang lain yang mau tanya Emangnya- itu di skip dulu lah orang itu. Iya, nggak ada guna. Nggak ada gunanya juga. Aku malaikat kita mari sok engkau boleh kasih karunia dari hadapan Allah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Yesus. Umar, coba cari Tritunggal yang pintar dulu, Umar. Ya, saya sapa dulu yang baru bergabung. Ada Pak Virgobi, ada Pak Malikil Amalak. Selamat sore, Pak Virgo. Victor, lanjut.
Oke, Pak Billy, saya mau jelaskan ya, yang jadi Nah, manusia lanjut, itu Pak firman. Tede. F-nya huruf besar, Pak. F-nya huruf besar. Itu kalau oleh Tritunggal dipahami hologos. Kalau oleh Tritunggal, ya. Makanya perkataan menjadi manusia itu Tritunggal, Pak. Tapi yang benar adalah Tuhan menjadi manusia. Ya, Oke. Tuhan yang roh itu Ini nggak disebut bisa dibaca secara pernyataan, langsung Pak, gitu, kan? appearing of great God di dalam Titus 2 ayat 13. Jadi Allah yang tidak nyata ya menjadi nyata hanya untuk masa 33 tahun saja. Seperti itu, jadi tidak pernah ada perkataan jadi manusia. Ayat Alkitab menulis firman. Firman itu Tuhan. Mana buktinya firman itu Tuhan? Wahyu 19 ayat 13. Namanya firman Allah. Namanya Tuhan Allah. Siapakah yang punya nama Tuhan Allah? Wahyu 1 ayat 8 Yesus. Jadi clear semua, Pak. Langsung clear itu dengan 3 ayat itu. Oke. Jadi begini, saya jelasin. di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ ada identitas yang harus dijelaskan. Ya nanti Bang Maliki mungkin bisa buka data dalam Yohanes 1 ayat 1 biar lebih jelas. Tentang Yohanes 1 ayat 1 ini harus dipahami. Udah lari si ya sudahlah Pak HTD, nggak semangat saya untuk menjelaskan tentang itu. Yang saya cari dulu Tritunggal dulu Pak HTD untuk pengajaran. Nggak usah dijelasin lah, Pak. Tritunggal itu akan kalah dengan para mualaf. Para mualaf akan itu ya. Tritunggal nggak akan bisa, Pak, lawan mualaf, Pak. Nggak akan bisa. Saya Mananya Pak? saya ini murtad dari Tritunggal Enggak. gitu. Ini pendeta atau pendeta abal-abal ini? Setanya dulu kau. Sabar dulu Kadunar. Enggak. Oke. Tuh, kalau yang sudah pakai bahasa kebun binatang keluarin aja, Valen. Itu Pak Pendeta lo, gereja ala Esa lo. Iya. Ya yang Kami nggak tahu. mungkin pakai bahasa Iya, kebun tanyanya- binatang kayak gitu. Tanyanya baik-baik, Pak Pendeta lo, itu PSHTD. Dia punya gereja ala Esa lo. Jujur tapi saya dengan masalahnya Pak di situ. TD ini ada juga beberapa faktor yang berbeda dalam konsep ini. Ada berbeda yang saya perhatikan, ada banyak. Iya. Dari tadi. Ya. Tapi saya nggak agak menyerang berbeda, dia, saya dengar oke? juga. Nggak usah Ya, kita itu biasa. Tapi memang kebiasaanmu yang memakai bahasa kebun binatang nggak pernah hilang dari dulu. Bahasamu selalu kebun binatang, rumah sakit jiwa, dan toilet. Kontrol dirimu tidak pernah bagus. Itu dia masalahnya. Tapi saya kepada Pak HTD hanya beda-beda, mungkin cuma 2-30% perbedaan kita. Tapi kalau dengan Tritunggal itu melonjak terlalu jauh. Kalau saya lihat. Jadi saya lebih semangat itu kalau dengan Tritunggal. Astagfirullahaladzim, naik Pak logika. Ya Umar, sampai pagi ini nggak akan selesai. Loh, ini kan teolog Pak Logika ini. Selamat sore Pak Logika. Loh, aku udah telepon. Halo, shalom, shalom. Shalom. Billy ini semuanya. Suaranya double ya? Ya, double. Ya, shalom, shalom. Bang Valen, semuanya. Iya. Ya. Pak Dede, saya mau tanya boleh? Jadi 3 arah ini. Wah Pak Tras lagi naik. Billy ini nih murtad ini. Orang murtad ini dia nggak tahu, ngerti paham ngerti dia. Silakan, Pak, tanya, Pak. Ya. Tanya Pak Ya, Tras. Bang Valen, saya boleh tanya ya? Boleh tanya Saya ya? murtad dari Tritunggal. Tanya Pak Tras. Boleh. Ya, Pak Dede, belakangan ini terjadi ya, yang mengaku Yesus only, oneness itu ternyata antikris ya, karena menolak 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya, kamu tuh Yudas gitu loh. Tunggu dulu dong. Pak Dede, ya saya ulang gantian ngomongnya Pak Dede. Banyak Yesus only atau oneness atau yang percaya Yesus itu adalah Bapa menjadi antikris karena menolak 2 Yohanes 1 ayat 7 yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Banyak yang menyatakan Yesus datang tubuhnya ilahi. Jadi segala penderitaannya itu pura-pura seperti doktrin doktetisme. Nah, menurut Pak HTD, Yesus datang sebagai manusia dengan tubuh ilahi apa tubuh seperti manusia? Nah, ini harus diluruskan. Silakan.
Ya. Baik, Bapak-bapak semua, ayat Alkitab Lukas 2 ayat 7. Kalau bicara Yesus datang sebagai apa? Jawabannya anak laki-laki. Jawabannya ya, clear ya, anak laki-laki. Yang tidak dipahami adalah umur 1 sampai 12 disebut anak laki-laki, 12 sampai 29 disebut setara Allah, 30 sampai 33 disebut nabi, Tuhan, guru, anak manusia. Orang nggak paham di sini, Pak. Digeneralisasikan yang lahir Tuhan. Padahal Tuhan itu baru muncul di 30 sampai 33. Yesus berkata, "Aku guru dan Tuhan." 12 sampai 29 dia disebut setara Allah, Pak. Dia belum melayani, bahkan malaikat sujud pada dia. Orang menggeneralize dari nol, dari Yesus bayi oek-oek sampai mati disebut Tuhan, disebut Allah. Salahnya di situ. Lahir ya manusia, anak laki-laki, jelas tulisannya anak laki-laki gitu kok. Ya, Gitu ya, Pak. Banyak orang ya, tidak paham di situ. ya, sorry Pak HTD. Jadi penjelasan Pak HTD, Yesus datang sebagai manusia ya, dengan tubuh manusia, bukan tubuh ilahi ya, tubuh roh, tubuh kemuliaan. Jelas ya Pak HTD. Ini Karena bukan begini. ini bukan debat Tritunggal, ini Iyalah, debat Pak. teologi. Ya, karena begini Pak HTD, gantian dulu Pak HTD. Logika. Enggak, saya jelasin dulu. Tunggal ke Tritunggal, Iya, iya. jangan lari ke sana. Enggak, saya hanya mau bertanya karena gini Pak, jadi banyak terjadi orang Kristen memakai doktrin sakit jiwa ya, ketika menyatakan tubuh Yesus itu ilahi dari sorga turun. Jadi ketika dia menjadi manusia, penderitaan dia semua pura-pura, disebutnya doktrin doktrinisme. Jadi kalau ditanya tubuh Yesus bisa nggak berdosa, dijadikan berdosa, terkutuk dan dikutuk? Oh nggak mungkin bisa, itu tubuh Allah sendiri, tubuh ilahi. Sedangkan kita tahu waktu dia disalib, dia dijadikan berdosa, terkutuk dan dikutuk, bahkan menerima cawan murka Allah. Itu semua terjadi. Nah banyak yang Yesus only berpikiran begitu, yang menjadi antikris yang akhir zaman ini. 2 Yohanes 1 ayat 7 kena zaman ini. Nah itu yang terjadi Pak Dede. Iya benar, Pak. Yesus datang sebagai manusia, benar 100%. Ya segala penderitaannya benar-benar terjadi ya, bukan tubuh ilahi. Betul. Nah itulah yang terjadi. Saya hanya berusaha meluruskan di Yohanes dan Yesus only itu menjadi antikris karena pengajaran yang salah yang sesat ini dengan doktrin teologi sakit jiwa. Saya hanya tanya berusaha dulu. meluruskan. Ya silakan. Oke. Apa arti Kristus, Pak? Mendingan saya yang jawab deh. Mendingan saya yang jawab ya. Aduh, Kalau saya ya- kan selalu pakai ayat. Antikristus itu yang paling pertama yang jarang dibaca berasal dari intern sendiri. Ini yang nggak pernah dibaca ya. 1 Yohanes 2 ayat 19. Ini selalu dihindari ya. Antikristus itu harus berasal dari intern yang dia menolak Yesus sudah Kristus, sudah Tuhan, sudah Allah, sudah Roh. Dia masih memposisikan ya, menerima Bapa. Bapa itu Bapa yang Yesus sujud, lalu anak itu dikira anak yang masih fisik. Padahal anak yang dimaksud adalah Wahyu 2 ayat 18. Ini nggak pernah dipahami. Anak yang dimaksud adalah anak Allah yang matanya seperti nyala api, tubuhnya seperti tembaga. Bapa yang dimaksud apa? Bapa kekal, Alfa Omega, Yesus Kristus. Jadi antikristus itu menolak Yesusnya sudah Allah, Yesusnya Alfa Omega dia tolak, Yesusnya sudah Roh dia tolak. Itu antikristus. Sama dengan nabi palsu, antikristus, nabi palsu berasal dari intern yang ngaku-ngaku Kristen. Wes itu jawabannya. Oke, saya jelasin ya antikris itu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Oke Pak Wi, kamu terima nggak bahwa Yesus adalah Kristus? Pak Wi? Pak Wi? Yesus adalah anak, Pak, yang masih gondrong. Enggak, Nggak sabar. terima, sabar. Pak, kalau Yesus adalah Kristus. Oke, Anda terima nggak Yesus adalah Kristus, Pak Wi? Pak Wi, nggak bisa Pak jawab logika. kan? Itu maksudnya dibuka Pak logika.
Kemute itu Pak logik. Udah kalau begitu diganti. Ini Billy ini Yudas Iskariot ini nih. Oke. Tunggu kalau dulu kau Laskar Kristus. Dia aja nggak percaya kalau Yesus itu datang dari firman Allah. Hah? Oke. Yesus ini Yudas Iskariot. Oke. Saya tanya kamu jelasin dulu. Itu klaim kalian aja. Itu Oke, kalian yang klaim saya aja. tanya dulu, Makanya kau Laskar. diam dulu. Oke, saya tanya Laskar. Laskar, kamu buktikan kebenaran, jangan seperti ibu-ibu rumah tangga. Ini. Sini. Laskar, Jangan kita kau lagi takut mengambil bahas. Maria sebagai istrimu. Sebab Laskar, ada yang kalau dalam cuma firman itu dari Maria tadi adalah ayat yang kamu tahu, diganti aja lah dia, Umar. Nggak bisa diskusi, Bang Umar. Enggak, kamu Diganti itu. aja dia. Kalau ada yang Kristen yang mau naik, dinaikin aja. Nggak bisa dialog dia ini. Aja, siapa yang nurunkan gitu loh? Al-Quran siapa yang turunkan coba? Di mana dia mengangkat dia Allah itu Woi, mengangkat dia sebagai siapa yang pegang Al-Quran di sini? Siapa? Saya nggak pernah pegang Al-Quran. Kau pikir saya kamu Islam? Yudas. Kamu itu Diam Yudas dulu. Iskariot. Oke, saya jawab Yudas dulu. kamu tuh. Saya jawab, saya tanya dulu. Menurut kamu, Yesus adalah Kamu tuh Yudas Kristus? Iskariot. Aduh, Kamu Umar yang diganti aja antikris. lah. Ini kamunya ini yang Nggak bisa antikris. dialog Kamu ini. Nggak bisa dialog ini, Umar. Umar, nggak akan jalan ini, Umar. Diganti aja lah. Ditanya apa? Jadi teman-teman, kalau mau dialog, kita dialog, ditanya dijawab. Bukan berarti nuduh-nuduh. Kamu itu Yudas, kamu itu bidat. Loh, apa ngomong begitu? Nggak ada ilmu, bro. Kita diskusi di sini. Aduh, ya. Soalnya ini Tritunggal yang naik ini pada Tritunggal ini. Tritunggal Putus kambing. kabel. Putus kabel. Tritunggal kambing. Saya tanggapi sedikit ya. Panggil Tritunggal yang domba dong. Yang punya ilmu. Bukan panggil dedengkotnya. Saya tanggapi sedikit tentang Pak HTD. Jadi Pak HTD mengutip Lukas 2 ayat 26. Memang di dalam terjemahannya Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, ya. Tetapi di situ ada, ya sebentar. Di situ ada ditambah, ya sebentar. Itu terjemahannya itu ditambahkan, tidak ada Mesias yang diurapi, yang ada itu Mesias Adonai atau Mesias Yotepape, gitu. Itu ditambahkan itu di sisi Masih muncul Adonai lagi, Valen. Aja, ini Adonai juga Elohim. Semua di sini nih. Buang aja ya, oke. Semua di sini nih. Elohim dibuang, Pak ya. Itu Tanak itu, Pak. Nah, kalian Kristen ini nggak Yudas ada Iskariot hubungannya sama ini nggak Tanak ya, ngerti Pak. kalian ini. Oh, Ini kalian jadi- antikris kalian ini. Aduh, Ya, Kristen tidak ada hubungannya Di- sama Kristus. Tanak. diamankan Dimana dulu, antikrisnya? bro. Ini, Umar, oke. ini ada rabies di sini, diturunkan dulu si Laskar ini. Belum minum obat dia. Diturunkan aja, nanti dia buka mulut lagi teriak-teriak dia. Billy, kamu kalau nggak paham Billy, kamu belajar dulu gitu loh. Aduh, Sampai di mana Laskar Oh, gitu Kristus? loh. Di sini banyak Tunggu. kata perumpamaan. Iya, Ngerti Laskar nggak? Kristus. Nggak, Kau pokoknya paham kamu sampai di mana? diskusikan gitu bro loh. host, naikkan tungtung yang punya isi kepala dong, biar asik diskusinya. Kayak begini. Kalian tuh udah sekali kalian. Kalau namanya udah ada kebencian, udah ada Ini- kebencian, udah nggak percaya, nggak akan masuk ke otak kalian. Nggak akan masuk. Ini Udahlah, saya Kenapa? menyerah. Kalian Lanjut. Yudas. ini yang naik ini Mati Tritung deh, yang terindoktrinasi. Oke, sebentar Pak Pras. Tritung yang berpikir. Dulu ya, Pak Pras. Jadi begini, Pak HTD. Bapak-bapak sekalian, ya, bapak-bapak sekalian. Kristen tidak ada hubungannya dengan Tanak ya, Pak. Kristen Oh. tidak ada hubungannya sama Tanak. Oh, nggak ada Jadi, hubungannya. sebut-sebut ya, perhatikan, jangan sebut-sebut Elohim, jangan Oke. sebut-sebut Adonai di sini. Oh, nggak boleh. Elohim dan Adonai itu Tanak, Pak. Itu Oke. dibikin oleh orang Farisi dan Oke. ahli Taurat. Oke. Lalu tentang Tuhan Yesus berkata, Musa menulis tentang aku. Musa menulisnya di mana itu, Pak? Ya di dalam kitab-kitab perjanjian lama dong. Ya udah, karena perjanjian lama yang saya kutip. Kalau perjanjian lama itu tidak ada Adonai, tidak ada Elohim. Loh, Nah, itu- lalu bangsa Israel itu- menggunakan bahasa apa? Bentar, Rasul. Itu kan Yang benar terjemahannya, adalah Pak. Elah dan Yahweh. Gini, saya tanya, Pak. Perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa apa? Ya Ibrani lah. Musa Oh ya kan udah, Ibrani. kalau dalam perjanjian lama Bukan, Adonai Malikil. banyak sekali. Malikil dia gini loh, bukan dia nggak Ya udah, percaya. Pak Pras aja. Enggak Kayak gini, Malikil.
Dia bukan nggak percaya ada perjanjian lama. Dia bilang tuh Tanak kata-kata apa? Udah main langsung keluar. Ya Pak, Tanak saya ceritain Tanak ya Pak. Tanak itu disebut oleh Yesus di dalam Matius 23 ayat 2. Ahli Taurat dan orang Farisi, kamu menduduki kursi Musa. Artinya Taurat dan kitab nabi-nabi kamu ganti-ganti. 3 yang utama nih Pak, 3 yang utama. Elah diganti Elohim. Beresit bara Elah. Mestinya tunggal Allah itu diganti jamak. Beresit bara Elohim. Ed hasemayim we'et eda eret. Ya Allah yang tunggal diganti jamak, diganti Elohim. Lalu ulangan 6 ayat 4. Sema Yisrael, Yahweh Elahinu diganti Adone Elohiminu. Tuhan yang tunggal diganti pakai Tuhan yang jamak yaitu Adone. Lalu Kejadian 15 ayat 2. Di situ ada Tuhan Allah huruf besar semua. Allahnya huruf besar semua. Itu dijelaskan di Keluaran 6 ayat 3. Allah yang maha kuasa diganti pakai Hasim yang nggak maha kuasa. Di Surabaya banyak Hasim, tanya sama Valen. Hasim Sudiono, Hasim Karnoto. Yang Hasim itu Allah yang fix, Allah yang maha kuasa diganti yang tidak maha kuasa. Itu baru 3 hal utama Pak ya. Elohim, Elah jadi Elohim, Yahweh jadi Adone, kemudian maha kuasa menjadi Hasim. Yang lain banyak nanti. Makanya Bapak suka Pak Umar, saya pamit dulu Pak Umar. Nggak ada data ini. Kayak Bantras, saya pamit Pak ADT, saya pamit. Kadun. Ya justru Oke, saya mau kita tanya pamit datanya di sama-sama. mana Pak? Manuskripnya apa Pak? Yang membuktikan Saya ingin Gini aja, mengatakan ya. Gini Ini aja. nih perhatikan. Di Gini dalam aja tanah Pak Pendeta. Tunggu dulu Pak Pendeta. Gini aja. Di sini sama aja Pak Pendeta ini menjatuhkan Bibel sendiri. Jadi sama aja kita berdiskusi dengan Salah, Pak Pendeta nih. Ya. Kalau Alkitab Perjanjian Sama Lama aja, Pak itu Pendeta. beresit bara Elah. Sama Kalian aja. aja Ya. kan pakai beresit bara Elohim. Iya. Ayo. dia nggak menolak Alkitab bro, dia menolak Alkitab Perjanjian Lama tuh dirobah. Itu loh. Ya yang bukannya tanak dia itu, menolak yang Alkitab disebut kok. tanak Kok itu, ngomongnya nggak itu yang jalan? saya tolak Pak. Cuman masalahnya Kita tidak datanya dari menemani mana beresit Pak? bara Pak Elohim, Habibie harus ngerti? tunjukin datanya kan ada. Enggak, datanya itu dari mana Bapak? Ada itu. Makanya aslinya dari Kejadian mana 1 kok? ayat 1 Pak, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu benar. Kalau Elohim mestinya pada mulanya para Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah Tanak. Ya, Bukan saya tanya aslinya mana yang mengatakan ya Tanak aslinya itu ya dirobah? Perjanjian Lama yang ditulis Bahasa oleh Inggris. Musa. Bahasa Inggris. Sekarang pakai bahasa Inggris saja, Pak. Bapak mau cari Perjanjian Lama yang Ibrani udah nggak ada, Pak. Dia ada di surga. Oh ya, repot kalau gitu Pak. Ya bukan Orang repot nggak karena terima. Allah tidak meninggalkan jejak. Yang Anda pahami sebagai bahasa Ibrani itu semua Tanak, Pak. Itu Tanak semua. Ayo. Iya, tapi menuduh Tanak dirobah itu kan tanpa data itu kan nggak boleh. Ada Makanya tadi mereka saya pada sudah keluar. sebut Pak, perhatikan Matius 23 ayat 2. Orang Farisi dan ahli Taurat menduduki kursi Musa. Itu Bapak tahu nggak menduduki kursi Musa? Merubah-rubah segala perjanjian lama. Itu ayatnya. Bapak nggak pernah baca ayat itu? Baca, tapi itu kan menduduki kursi Musa mengajarkan apa yang itu, menafsirkan Ya semuanya. salah Pak. Karena Dia menduduki kursi roba-roba. Musa, perhatikan. Ya, karena menduduki kursi Musa, Yesus berkata, kamu keturunan ular beludak, kamu ular. Go to hell. Ayat 23. Karena kalian menduduki kursi Musa. Masa menduduki kursi Musa dibilang go to KJP hell? nerjemahinnya dari mana Pak kalau nggak dari Tanak? Bukan Pak, dari perjanjian lama. Ya perjanjian lamanya dari mana mereka dapatnya? Oke, Maksudnya Pak, mana? ya. Misalnya Yesaya 61 ayat 1 ya. Roh Tuhan ada padaku. Itu perjanjian lama, Pak. Tapi kalau Tanak akan berkata menjadi roh Adone ada padaku. Ayo. Beda, Pak. Ya, kalau roh Tuhan ada padaku, roh Yahweh ada padaku, itu perjanjian lama.
Kalau roh Adone ada padaku. Yesaya 66 ayat 1 yang dikutip juga di dalam Lukas 4 ayat 18. Ayo. Oke, nanti aku jawab dan aku tanya dulu ya dengan ahlinya ya. Aku sih nggak sembarangan. Oke, silakan yang lain. Bicara yang lain aja. Ya, boleh saya tanya Bang Valen. Jadi Pak TD, tolong dijelaskan. Yesus kan mengambil rupa tubuhnya manusia. Caranya gimana? Itu banyak orang Kristen nggak paham ya. Makanya ada yang memahami, oh tubuh Yesus dari surga, ilahi semua. Nah, ada yang memahami tubuh Yesus dari rahim Maria. Terus ada yang memahami membentuk kedagingan di dalam rahim Maria jadi manusia. Itu tolong Pak Teddy jelasin. Karena banyak orang Kristen nggak paham. Silakan. Ya, jadi kalau mau mengatakan begini ini pakai bahasa yang mudah dimengerti, Pak ya. Ini begini, malaikat ngomong sama Maria, ya, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Detik itu juga Maria mengandung. Beda dengan Imam Zakaria di dalam Lukas pasal 2 ayat-ayat berapa itu? 16-17. Zakaria pulang dari bait Allah, lalu nyetrum Elizabeth. Perlu 2 minggu untuk dinyatakan hamil. Ya, begitu malaikat ngomong di dalam kandunganmu dari Roh Kudus, ting saat itu juga hamil. Lalu bisa dihitung nanti ya. Jadi ya hamilnya dari Roh Kudus, Pak. Tidak ada peran dari Yusuf. Ada di dalam Matius 1 ayat-ayat 25-an itu ya. Tidak bersetubuh dengan Maria. Jadi tidak ada istilah ditambahin oleh Yusuf, nggak ada itu. Tambahin kuping ya. Nggak apa-apa, ini biar bahasanya mengerti ya. Itu betul-betul lahir dari Roh Kudus. Allah menciptakan segala sesuatu itu jangan seperti kita membayangkan seperti manusia ya. Lahir dari Roh Kudus completely enough, Pak. Kupingnya 2, matanya 2, hidungnya lubangnya 2, ada mulut. Komplit, laki-laki. Nggak bisa dijelaskan pakai kedokteran, Pak. Bagaimana Roh Kudus bisa menjadi laki-laki? Lah itu Hawa dari tulang dada. Rusuk yang dipotong itu tulang dada ya, Pak. Makanya tulang rusuk manusia ada melayang 2 pasang. Ini orang-orang yang ilmu kedokteran tahu. Yang dipotong oleh Allah adalah tulang dada depan sini. Dipotong segini, dijadikan Hawa. Kok bisa jadi perempuan, Pak? Dari mana? Ya itu Allah ya begitu, Pak. Walaupun dari tulang dada, ya salah satu rusuk itu maksudnya bukan tulang rusuk. Sekali lagi bukan tulang rusuk. Salah satu rusuk ini dia. Ya, dada. Jadi ada dua tulang rusuk melayang. Ya. Maksudnya gini Pak Dede. Jadi Roh Kudus turun ke dalam rahim Maria menciptakan daging atau Roh Kudus merubah dirinya menjadi daging? Oh tidak, Pak. Tidak, roh ya tetap roh ya. Jadi karena Roh Kudus itu di Alkitab ditulis overshadow, menaungi. Ya, kalau bahasa saya nyetrum ya, tapi kan kalau laki-laki itu nyetrum ya. Tapi ya jangan diibaratkan laki-laki lalu hamillah Maria. Jadi janin. Di dalam janin itu, Pak, ada rohnya. Makanya Yesus nanti lahir bayi anak laki-laki, ada fisiknya, ada rohnya. Rohnya bukan roh manusia, Pak. Roh Kudus. Itu. Oh, jadi ada DNA Maria ya? Percampuran. Saya tidak menyebut begitu. Kalau kita memakai DNA Maria, bagaimana dia bisa laki-laki? Nggak ada bapaknya. Ayo. Tadi saya mengisyaratkan dari tulang dada bisa jadi Hawa yang perempuan. Ya, itu yang saya pengen memberitahu. Allah dari Roh Kudus tahu-tahu jadi laki-laki aja. Nggak usah dibahas dari mana itu aksesorisnya Yesus kok bisa laki-laki. Nggak ada peran bapak. Ya. Ya, maksudnya begini Pak Dede, ini sorry ya Pak Dede, ini kita banyak orang Kristen yang bingung ya, bangkanya banyak yang menjadi antikris sendiri gara-gara kristologi ini ya. Jadi begini, maksudnya daging, kan Yesus dikatakan sebelum menjadi manusia kan jadi daging, Yohanes 1 ayat 14. Nah daging itu dari Roh Kudus menciptakan atau Roh Kudus yang merubah dirinya menjadi daging, itu harus ditegaskan begitu. Tidak, Pak. Roh tetap roh. Oh, jadi menciptakan roh. Ya, menciptakan daging. Roh Kudus menciptakan daging ya.
Tidak juga, nanti Bapak akan lari Yesus itu ciptaan. Ayo. Itu ciptaan ya, dagingnya kenapa? Masalahnya gimana? Dagingnya. Ya tidak, kalau ciptaan itu Pak dari laki-laki campur sama perempuan jadilah Enggak, manusia. Itu beda ciptanya, pengertiannya bukan begitu. Maksudnya dia menciptakan daging sendiri untuk dia tempati kan bagi orang Kristen ya. tidak ada masalah sebetulnya. Makanya ayat Alkitab mengatakan firman menjadi manusia, ya become flesh. Ya. Jangan dibilang inkarnasi, jangan dibilang mencipta ciptaan. Saya tahu nanti arahnya Bapak akan mengatakan Yesus ciptaan atau Yesus inkarnasi. Enggak, Pak. Ya, saya memakai rusuk menjadi Hawa. Tulang dada menjadi Hawa. Sorry, Pak Dede, pengertian Pak Dede begitu, Roh Kudus menjadi manusia, apa bedanya dengan teofani, Pak? Cuman mengambil rupa Ya, doang. Teofani itu adalah Melkisedek yang sering orang pahami teofani. Ya, Melkisedek itu adalah Yesus yang roh. Ya, tidak berbapa, tidak beribu kan, Melkisedek. Itu Yesus dijadikan sama dengan anak Allah. Ya, Ibrani 7 ayat 3. Kenapa nggak berbapa, nggak beribu? Kan dia nggak lahir. Sementara anak Allah ini punya bapak, punya ibu. Walaupun istilah bapak ini ya kita nggak bisa mengatakan bapak biologis ya. Tapi kan itu bapaknya Yesus itu namanya Yusuf. Di Alkitab ditulis gitu. Ibunya disebut Maria. Iya, kan Pak Dede jadi menolak inkarnasi. Padahal kan dia menjadi daging dulu, masuk ke rahim Maria kan, menjadi daging. Tidak ada, bukan inkarnasi ya Pak, tetapi menjadi become. Bahasa Inggrisnya juga become flesh. Iya, dari roh menjadi daging kan? No, rohnya tetap kok. Jadi gimana nih penjelasannya? Anda yang nggak Lagi. paham aja baca saja Yohanes 1 ayat 14. Kalau nggak paham ikut tempat kami. Nanti satu Nggak, minggu maksudnya dilatih. penjelasannya dipertegas Pak HTD, karena ini banyak kebingungan orang Kristen ya. Makanya saya tanya pertegas Pak HTD, saya bertanya. Jadi Roh Kudus menciptakan daging atau merubah menjadi daging atau Roh Kudus bagaimana? And the word become flesh. Bapak ngerti bahasa Inggris nggak? Dan Iya, iya. firman menjadi manusia. Iya. Sudah itu saja. Itu penjelasan Alkitabiah. Ya, nggak usah dipikir-pikir. Itu terus ciptaannya bagaimana? Kalau gitu Bapak mikir bagaimana tulang dada bisa menjadi Hawa. Pikir itu aja. Itu lebih simpel daripada mikirin Roh Kudus jadi manusia. Tak Ya, jelasin jadi- apapun Bapak nggak akan paham. Iya, Saya jadi- hanya mengatakan iya, the word jadi- become flesh. Iya, nggak usah iya, sebentar dibahas lah Pak. Iya, Nanti jadi begini. pokoknya saya tahu Anda akan mengatakan Yesus ciptaan. Enggak, Saya tahu orangnya. bukan masalah, nggak masalah bagi saya begini, Pak. Jadi Roh Kudus menciptakan Yesus itu rohnya Roh Kudus, roh Bapa sendiri ya, roh Allah ya, betul ya? Nggak ada roh Bapa, tidak pernah ada. Iya, di Alkitab. roh Kristus, roh Allah sendiri, roh Yesus sendiri. Nah, kalau roh Iya. Allah ada, Iya. kalau ada bisa menemukan roh Bapa tak kasih hadiah. Nggak pernah ada roh Bapa. Iya, dagingnya manusia ya, seperti kita ya. Ya betul, tapi tidak seperti kita juga. Iya, Kalau nggak kita mati 100%. membusuk. Iya, nggak Enggak, 100%. kalau kita ini mati membusuk. Kalau Yesus mati justru malah sembuh. Luka-lukanya sembuh. Ya, tidak bisa binasa. Kisah 2 Iya, saya mengerti. Jadi tubuhnya seperti kita, tapi nggak seperti 100% seperti manusia kita ya. Iya, Jadi, komponennya nggak persis Pak, nggak persis. Salah satunya tidak bisa binasa, tidak bisa membusuk. Iya, benar. Ya, tapi Ya. bukan tubuh ilahi ya. Tubuh seperti manusia, Bukan. tapi bukan tubuh ilahi ya. Jadi Nggak benar-benar ada dia kata-kata merasakan gitu. semua penderitaan manusia kita ya. Bisa Pak, jadi kalau dia dicambuk ya dia sakit. Ya, iya, itu berarti Ya. bukan tubuh seperti manusia, bukan ilahi. Oke. Iya Pak. Jadi Pak Iya, ATD jadi- tidak bisa tidak mau menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya tubuh daging itu. Saya mengerti, ya udah, nggak masalah. Yang Kalau penting saya sih tubuhnya sudah bukan bilang sih. tubuh ilahi. Gitu aja. Ya, udah. bukan. Ya, Salah Pak. berarti Pak Kalau ATD mengatakan tubuh ilahi nanti waktu dicambuk nggak sakit dia. Aku Iya, kan tubuh ilahi. itulah disebutnya doketisme, aliran segala penderitaan Yesus pura-pura. Nah, itulah yang sedang saya luruskan karena banyak Sakit orang beneran, Kristen. Pak. Yesus Iya, itu karena sakit banyak beneran. karena banyak orang Kristen Pak TD itu menjadi antikris karena 2 Yohanes 1 ayat 7 ketika menyatakan tubuh Yesus ilahi.
Itu yang sedang Iya. kita luruskan, gitu. Oh, Jadi Pak jadi- TD enggak, jadi Pak TD nggak kena 2 Yohanes 1 ayat 7, bukan antikris. Iya, iya. Pak TD nggak kena lolos. Ya lanjut, silakan yang lain. Boleh Ya, tanya, banyak Pak? orang mengatakan waktu dicambuk Yesus nggak sakit katanya. Kan Yesus itu tubuhnya gini-gini. Salah, Pak. Waktu Yesus dicambuk ya sakit dia. Sakit dia, ya. Ditusuk ya sama, ditusuk keluar darah dan air, ya. Di dalam Lukas 24 ayat 42. Iya. Salah Jadi yang mengatakan iya, bahwa tubuh tapi Yesus begini itu- Pak HTD, saya ngomong sebentar ya. Ini terjadi banyak pengajar sesat yang disebut antikris ya, yang menyatakan tubuh Yesus itu ilahi. Di grup TikTok ini banyak loh. Saya nggak sebut namanya dah, saya nggak mau deh. Tapi banyak loh. Bahkan seorang hamba Tuhan, pendeta, ya, terus grup-grup mereka, Yesus only, oneness, itu menjadi antikris loh Pak HTD. Pak HTD harus meluruskan loh. Betul. Jadi Yesus datang ya sebagai manusia, sebagai ya dalam sebagai tubuh manusia. Bukan tubuh ilahi ya, Pak. Tadi kan Ya, Bapak ya. ayat tadi 2 Yohanes 1 ayat berapa tadi? 2 Yohanes 1 ayat 7. Jadi Ya, ya, saya itu cuma minta sebagai- pentegasan Pak HTD. Ya, gitu Ya. aja. Karena ini banyak antikris di TikTok ini, banyak yang Yesus only oneness jadi antikris. Itu aja Pak HTD. Ya, lanjut baik, silakan. Pak. Baik. Jadi Yesus itu manusia ya? Waktu lahir anak laki-laki, Pak. Saya ulang lagi. Ya, Tapi- banyak orang tidak paham. Saya ulangi sekali lagi, Pak ya. Yesus lahir bayi owek-owek sampai 12 tahun disebut anak manusia. Ya, anak laki-laki. Ya, seperti yang lain lah. Ya, ada makan, ada tidur, ada ya dirawat sebagai bayi sampai anak laki-laki umur 12. Begitu 12, dia sudah menyatakan diri, aku debat sama ulama. Artinya, aku udah akil balik nih. Lalu sampai umur 29 ada di Nazaret, dia jadi tukang kayu. Posisi inilah yang jarang orang paham. Di sini posisinya adalah setara Allah. Semua malaikat sujud kepada dia, dan bahkan Allah juga berkata, tahtamu ya Allah. Bahkan Allah pun berkata Yesus itu tahtamu ya Allah. Posisi 1 sampai 29 ini banyak orang mengatakan tidak ditulis. Siapa bilang tidak ditulis? Lukas 2 ayat 51 ayat 52 jelas di Nazaret. Markus 6 ayat 3. Yesus itu tukang kayu, bapaknya juga tukang kayu. Jadi bapak sama anak sama-sama tukang kayu. Punya adik 6. Jadi Yesus tinggal di Nazaret umur 1 sampai 29 itu Maria melahirkan setidaknya 7 kali. Lalu Yesus melayani, yang percaya cuman Maria, Yakobus, sama Yudas. 2 adik Yesus yang lain tidak percaya. Bapaknya Yesus pun tidak percaya sama Yesus. Bisa dibuktikan nanti di kisah 2 ayat 14. Kisah 1 ayat 14. Maria lihat Yesus naik, habis itu Maria ikut ibadah. Nggak ada bapaknya, nggak ada Yusuf, nggak ada 2 adik yang lain, Yoses dan Simon nggak ada, adik perempuannya nggak ada. Lalu ini lagi ke 2 Yohanes, yang ibu tuh 2 Yohanes 1 ya, 2 Yohanes 2 yang itu loh, ibu yang terpilih. Setengah dari anak-anakmu tidak percaya. Maria, setengah dari anakmu tidak percaya. Yang disebut anakmu biasanya cuma laki, Pak. Lakinya kan 4. 2 nggak percaya, yaitu Yoses dan Simon. Yang percaya Yakobus yang nulis kitab Yakobus sama Yudas. Jadi 4 adik Yesus dan bapaknya Yesus tidak percaya Yesus. Itu clear ayat Alkitab. Ya. Oke. Jadi kalau dikatakan setara, berarti ada 2 pribadi dong. Ayat Alkitab mengatakan setara, bahasa Inggrisnya equal, Pak. Di dalam Filipi 2 ayat 6, sebentar ya. Filipi 2 ayat 6, bahasa Inggrisnya begini, Pak. In English ya, saya coba terjemahin in English. Who being the form of God, ini KKJV, kita cari ke Basic English. Ayat 6, to whom to be in the form of God, masih in the form of God. Kita pakai ini, yang ada equal di mana ya? Bentar. Saya cariin ya, yang ada kata-kata equal. Filipi 2 ayat. Bentar, Pak. Ada kata-kata equalnya, Pak. Masih in the form of God semua ya. Bentuk Allah masih ditulis begitu.
Ya sama lah, being the form of God ya. Jadi being the form of God ya, itu di Alkitab bahasa Indonesia disebutnya setara Allah Pak, kesetaraan dengan Allah. Ya, Kenapa artinya ada setara? dua subjek kan, Pak? Tubuhnya fisik, rohnya roh Allah. Kalau Allah itu harus roh, nggak pakai tubuh fisik. Makanya disebut setara Allah. Enggak, maksudnya gini. Kalau dikatakan setara kan misalnya gini. Apa? Kalau polisi itu setara, kalau angkatan darat kolonel, kalau dikatakan setara kolonel, kalau di polisi kombes, misalnya gitu ya. Ya. Artinya kalau begitu ada dua subjek dong. Itulah bedanya manusia dengan Allah, Pak. Kalau Bapak tidak memahami setara Allah, Bapak juga tidak akan bisa memahami Yesus yang fisik manusia doa kepada Yesus yang Allah di surga. Dua dong, Pak. Sama persis itu. Tadi Bapak bisa paham, Yesus yang fisik manusia doa kepada dirinya sendiri yang Allah di surga. Lah ini setara kok nggak paham? Mestinya paham Bapak, bahwa kenapa Yesus disebut setara Allah? Karena ada tubuh fisiknya. Andai kan Yesus nggak pakai tubuh fisik, dia Allah. Itu pun oleh Allah disebut Allah yang setara ini Pak. Ya di dalam Ibrani 1 ayat 8. Ya tahtamu ya Allah. Tetap untuk selama-lamanya tongkat kerajaanmu tidak akan berkesudahan. Dan kepada anaknya Allah yang di surga berkata, tahtamu ya Allah. Artinya begini, ketika Yesus Allah itu menjadi manusia namanya Yesus, tahta di surga tetap, bukan pindah tangan. Itu loh maksudnya. Maksudnya Ya. Ibrani 1 ayat 8. Artinya pada saat dia dibatasi oleh wadah atau daging, berarti malah apa ya, kekuasaan Tuhannya itu jadi menurun dong, jadi terbatas dong. Karena begitu berubah menjadi daging, dia menjadi tidak kuasa. Yesus menjadi maha kuasa nanti Pak. Periode 12 sampai 29 Yesus setara Allah. Alkitab menjelaskannya begini, semua malaikat sujud kepada Yesus. Ya, terus tentu saja ya itu yang paling utama ya, sujud kepada Yesus ya. Terus nanti waktu dia mengatakan aku maha kuasa nanti Pak. Nanti setelah Yesus naik ke surga, Wahyu 1 ayat 8 baru Yesus berkata aku maha kuasa. Ya. Itu Pak memang 12 sampai 29 tidak dicatat secara detail Yesus sebagai setara Allah ngapain ya? Selain jadi tukang kayu. Ayo, nggak ada Pak. Jadi Ya tukang kayu makanya juga kan kalau menurut saya nggak logis gitu. Kenapa dari yang punya kemampuan tidak terhingga menciptakan alam semesta aja bisa, kok tiba-tiba dia menurunkan derajat setingkat daging ya, yang tidak yang kemampuannya dibatasi ya. Padahal kalau cuma untuk sekedar menebus dosa manusia kan, menciptakan alam semesta aja bisa, masa mengampuni dosa manusia dia nggak bisa? Harus jadi daging. Ini pertanyaan ini bagus sekali Pak. Ini pertanyaan bagus sekali. Kalau Yesus itu maha kuasa ngapain harus turun ke bumi? Ini pertanyaan yang nancep makjeleb untuk membuktikan dia ada. Satu-satunya untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, dia harus melakukan yang disebut penyataan Allah, appearing of God di dalam Titus 2 ayat 13. Karena dia itu ingin mengatakan aku ini real, bukan fiktif, bukan ilusi. Maka aku bisa menjadi manusia. Itu yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, Allah manapun. Appearing of God. Ya. Lah yang memvalidasi siapa Pak? Ya. Yang memvalidasi bahwasanya dia itu betul Tuhan yang sedang berubah wujud menjadi manusia. Yang memvalidasi itu siapa? Kalau misalnya maaf Pak ya, misalnya sekolah ya Pak ya, dikatakan dia terakreditasi A, ada yang memvalidasi ya ini grade-nya A. Nah terus kalau Sudah saya ada yang jawab mengklaim Yesus itu adalah Tuhan, terus yang memvalidasi siapa Pak? Tadi sudah saya katakan Allah di surga saja berkata tahtamu ya Allah, itu apa kurang validasi? Ibrani 1 ayat 8. Dia setara Allah loh Pak. Ayo. Duh Pak, kalau Apalagi
Makanya kalau itu tuh kan kalau lihat Nah, di lagi, Pak. Ini Pak, Bapak kan perdebatan baru tentang denger. Jadi Bapak baru denger, dianalisa aja nantilah. Nanti kan saya sering masuk di roomnya Valen. Analisa dulu ya. Yang jelas Ibrani 1 ayat 8, Allah saja berkata, tahtamu ya Allah. Kepada anak lu, Pak. Ngomong gitu, Pak. Artinya ini cukup validasi. Karena Bapak baru denger, Bapak perlu waktu untuk mengevaluasi. Karena Bapak baru denger sekarang. Ya Pak. nggak masuk akal aja sih kalau menurut saya sih. Ya, Bapak evaluasi dulu beberapa hari. Oke, ya. Aku jawab. Kalau menurut saya masuk akal, Allah itu tak terbatas ruang dan waktu, dia berada dalam keberadaan Bapa dan berada dalam keberadaan tubuh fisik pada saat yang bersamaan, masalahnya apa gitu loh. Kalau manusia memang nggak masuk akal kalau Allah itu adalah kayak dewa, ada wujud fisik tertentu, terbatas di situ, itu nggak masuk akal. Tapi Allah yang adalah roh, mengambil perwujudan manusia, dan tetap adalah dia yang adalah Allah, yang nggak ada masalah, ada masuk akal apa? Nah, di situ mungkin kita berbedanya, Pak. Maksudnya Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya, apakah dia harus menjadi makhluk ciptaannya? Itu loh, Pak. Bukan Itu untuk keyakinan. Makanya menurut saya itu yang membuat konsep kita berbeda. Gini, Pak. Bukan ciptaan ya, Pak. Bukan untuk menunjukkan kebesarannya, Pak. Untuk menunjukkan dia ada dan untuk melakukan pekerjaan penebusan. Ya. Kalau dia dalam keadaan sebagai Allah, gimana dia mau menebus manusia? Ya nggak bisa. Kalau dia bilang dia Allah, lalu orang Yahudi kan minta bukti. Ini saksinya mati, batunya mental semua, hancur semua nyembah dia, nggak jadi salib. Siapa yang nyalip? Masa Tuhan harus membuktikan kebesaran dia Saya dengan tidak mengatakan membuktikan nyangkal kebesaran dari seorang dia. Yahudi, Dia mau orang dia maha menebus. kuasa. Salah. Kamu Kamu salah. Dengar dulu. Kan kalau Tuhan maha kuasa kan dia tinggal geser aja itu otak orang Yahudi sedikit aja. Ya. Masalahnya ayat Alkitab menulis pernyataan Allah, Pak. Dia mau menebus dosa manusia, Pak, harus mati. Harus dibunuh, Pak, dalam keadaannya sebagai manusia. Loh, kalau dia ngaku dia Allah menunjukkan kebesarannya, ya sopo, mana bisa pengakuan pekerjaan penebusan. Orang cuma geser pola pikir seseorang sedikit aja Ya, sudah saya tanya bisa. lagi Pak Dede. Pak Dede tolong jelasin. Ini banyak kebingungan orang Kristen ya. Yesus Allah Roh yang Maha Kuasa di surga ya. Sumber segala kehidupan, sumber segala roh. Waktu dia menjadi manusia, apakah yang sumber segala roh itu yang turun atau rohnya? Ya, karena ada ayat yang menyatakan aku datang dan keluar dari Bapa, istilah dari Allah, ya. Itu harus dijelasin Pak HTT. Jadi yang menjadi manusia apakah sepenuhnya yang sumber segala kehidupan itu Yesus Allah Roh yang Maha Kuasa atau rohnya yang turun? Nah, kedua, Pak HTT juga harus menjelaskan Yohanes 5 ayat 26, apakah Yesus diberikan kehendak sendiri pribadi sebagai manusia? Nah, apakah itu ada mempunyai, kalau diberikan kehendak sendiri, apakah ada kehendak yang berbeda antara Yesus roh di surga dengan Yesus yang menjadi manusia? Nah, itu harus dijelaskan karena banyak orang Kristen yang bingung di situ. Pak HTT, silakan. Aku sebelum Pak HTT jawab, aku jawab dulu ya Pak HTT ya. Nih, Pak Wi, nggak usah jauh-jauh ke Pak HTT dulu. Kalian kan percaya Irenaeus, Bapak Gereja. Bapak Gereja itu ngomong gini, Logos di dalam Bapa adalah mainnya Bapa, adalah Bapa itu sendiri. Bapa, seluruh pikiran, seluruh semua di dalam Bapa ya Bapa. Bukannya Logos di dalam Bapa pribadi yang lain atau hipostasis yang lain. Nah, waktu keluar, ya si siapa Irenaeus mengatakan, anak itu Bapa yang dinyatakan, Bapa itu adalah anak yang tersembunyi. Jadi nggak usah HTD, Irenaeus sudah jawabin tuh buat kamu. Ya, jadi menurut Pak Pras bukan sepenuhnya Yesus Allah Roh yang Maha Kuasa yang turun menjadi manusia ya. Jadi menurut Pak Pras itu logosnya ya. Gitu. Loh, logosnya Bapa itu Bapa katanya. Iya, logosnya bukan sepenuhnya Bapa karena Bapa logosnya Bapa adalah Bapa. Jadi dia itu sepenuhnya logos, dia sepenuhnya pikiran, dia sepenuhnya perkataan, dia sepenuhnya segala-galanya itu adalah divine simplicity. Jadi bukannya logosnya Bapa bagian di dalam Bapa, seperti kita punya pikiran di otak kita adalah bagian kita. Logosnya Bapa adalah Bapa. Logos itu seluruhnya adalah Bapa, gitu.
Iya, Mau saya kasih tulisannya Irenaeus di buku tunggu berapa, Pak Pras. Iya. Sudah Pak ya. Apa di buku apa? Sudah Pak ya, sudah. Yang Ya benar Pak Dede yang jelasin dah Pak Ya. Dede. Yang benar ya Pak, tidak ada logos. Logos itu tidak pernah ada. Yang benar leksi atau leksios. Pahamilah sebagai arkontas. Pada mulanya leksios. Kalau versi palsunya, pada mulanya hologos. Hologos bersama theos, itu versi palsu Pak. Kalau versi yang benar, pada mulanya leksios. Pahamilah sebagai arkontas. Pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah, Tuhan adalah Allah. Anak TK, anak SD langsung paham dalam 1 menit. Kalau Anda pakai hologos, 2000 tahun nggak akan paham. Oke, tidak pernah ada hologos. Ya, kemudian yang datang sebagai manusia itu jelas ditulis firman kok. Maka firman menjadi manusia, maka Tuhan pahami sebagai arkontas Pak. Maka Tuhan menjadi manusia. Di surga ada Allah yang namanya Yesus juga. Very clear ini Pak. Kalau Anda tidak memahami Tuhan dan Allah, ya, Anda pahami dua, sampai kapanpun Anda nggak akan paham. Pahamilah dengan cara kami Pak. Cara kami yang dulu mantan Tritunggal juga. Pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan adalah Allah. Jangan pernah sebut-sebut pikiran, jangan pernah sebut-sebut apalagi sabda. Jangan pakai hologos, pakailah aslinya leksi, ya, leksias, leksi. Pahami sebagai arkontas, walaupun ditulisnya leksi, pahami sebagai arkontas. Karena Wahyu 19 ayat 13 mengatakan namanya adalah firman Allah. Jadi firman Allah itu punya nama Pak. Firman dan Allah itu punya nama. Siapakah namanya? Bapak harus tahu ya, namanya adalah Yesus. Yesua, tepatnya Yesua. Ya. Makanya saya mengatakan walaupun lahirnya di Jawa, Yesus tetap pakai nama Yesua, bukan nama Selamat, bukan. Ya, karena dari semula namanya sudah Yesua, Pak. Nama di atas segala nama. Itu baru Bapak bisa jelasin yang disebut firman menjadi manusia. Selama pakai hologos, Pak, sampai kiamat Anda nggak akan paham. Pakailah leksias, pakailah dalam pengertian arkontas. Itu Valen itu paham ini, ya, dipahami sebagai arkontas, jangan dipahami sebagai sabda, jangan dipahami sebagai pikiran. Muter-muter akan mengatakan dia itu hakikat, entitas. Buang itu hologos, pakailah arkontas. Pemahaman lo ya Pak, dalam pemahaman arkontas. Tetapi yang ditulis di situ adalah firman, word bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya leksi. Tidak pernah ada hologos. Itu versi palsu yang disebut Trisenti Quaquaginta. Bukan Septuaginta Pak, Trisenti Quaquaginta. Munculnya tahun 350 Masehi. Kalau Septuaginta, Septua itu 7, Ginta itu 10. Harus 70 Masehi, ditulis langsung oleh para rasul. Bukan oleh Bapak Gereja. Kalau 350, ya oleh Bapak Gereja yang pakai nus-nus itu belakangnya. Anus, silus, ninus, dan lain sebagainya. Yang nus-nus itu, Bapak Gereja itu. Ya, diawali dengan tertuli, anus. Nah, itu. Jadi penjelasan Pak Dede yang menjadi manusia itu Tuhan ya. Jadi di surga ada Allah, Yesus juga. Jadi yang turun itu Tuhan ya menjadi manusia. Ya, Itu sama juga penjelasannya. Iya, firman. Ya. Sama juga penjelasannya bukan Yesus yang maha besar itu yang turun, tapi rohnya sama pengertiannya ya. Yang menjadi sama, ya manusia. begitulah. Firman Nah, Allah, Pak. ya benar. Saya setuju. Itu sama seperti saya. Yang menjadi permasalahan, gimana Yohanes 5 ayat 26, apakah dia punya kehendak sendiri? Nah, karena ada di surga Yesus Allah Roh yang Maha Kuasa, ada Yesus yang menjadi manusia. Apakah dia punya kehendak masing-masing? Enggak, Itu Pak, Yohanes 5 ayat 26. Sama dengan Allah ya. Aku hanya melakukan kehendak Allah waktu jadi manusia. Tapi jangan lupa, Yesus berani berkata loh, yang percaya kepadaku selamat walaupun masih manusia. Dan Allah menyuruh, Allah yang di surga menyuruh, ya, Yohanes 6 ayat 40, ya. Inilah kehendak Bapakku, kehendak Allah di surga. Kamu harus percaya pada anak. Loh, aneh loh, Yesusnya masih manusia. Allah itu inilah kehendak Bapakku, bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku itu apa? Baca Yohanes 6:40, suruh percaya Yesus, itu kehendak Bapak. Orang nggak pernah baca itu gitu loh Pak.
Jadi tidak ada Yesus punya kehendak sendiri. Dia sama dengan kehendak Allah, yaitu dirinya. Saya tidak usah menyebut dirinya, yaitu Allah yang roh, yang Yesus juga namanya Yesus. Jadi Allah di surga namanya Yesus ya. Lalu Tuhannya di mana, Pak? Itu yang Yesus manusia itu Tuhan. Tapi Tuhan Yakin. lagi jadi fisik kali ini. Ya? Yakin, Pak? Clear ya? Pak, Yakin. itu 70 itu kan kalau tidak salah merujuk kepada 70 rabi-rabi Yahudi yang menuliskan Septuaginta itu, Pak. Bukan masalah tahun itu. Itu dia, Pak. Jadi itu bahasa Latin. Kalau Septua itu 7, Ginta itu 10. Ya, mereka mereferensikan tahun 350 Masehi muncullah Septuaginta. Kalau 350 disebutnya Trisenti Quinquaginta. Dan yang nulis Septuaginta itu para rasul, Pak, bukan Bapak gereja. Kan para rasul mati sekitar abad pertama, 70 belum mati. Makanya asli itu Septuaginta yang sekarang di surga, asli tulisan para rasul. Yang beredar itu tulisan Bapak gereja yang disebut itu. Ya beda, Pak. Makanya ada logos, ndobos kan gitu. Saya sering ngomong logos itu ndobos, ya. Hanya Valen yang ngerti ndobos. Ya, persoalannya Ini kayaknya kitabnya Pak, siapa tahu kitabnya Pak HTD ini ada di sorga nih, nggak ada di kita. Gimana sih, Pak? Lalu sudah diterbitkan pakai bahasa Inggris. Dulu kenapa disebut Septuaginta? Karena lingua francanya bahasa Yunani. Awalnya kan Aramaik, Pak. Ya, semua rasul tuh nulisnya awalnya Aramaik. Selesai kurang lebih tahun 65, 66. Lalu 70 berganti bahasa internasional itu Yunani. Oleh rasul yang sama diganti pakai Yunani. Ya, lalu United Bible Society 1963 valid pakai bahasa Inggris. Sekarang di seluruh dunia sumbernya bahasa Inggris. Sementara yang asli Yunani sama Ibrani itu diangkat ke surga, Wahyu 11 ayat 19. Anda kan baru dengar, perlu waktu untuk merenung. Anda baru dengar toh bahwa Alkitab yang Septuaginta asli dan Alkitab Ibrani di surga ada di Wahyu 11 ayat 19. Jelas ada di situ, termasuk kedua loh batu, tongkat Harun dan segumer mana. Ukuran tabut perjanjian itu gede, Pak, segede meja setengah biro. Mosok kosong melompong. Silahkan Anda bikin simulasi. 69 kitab ditambah 27 kitab, ditambah kedua loh batu, ditambah segumer mana, ditambah tongkat Harun. Pas banget dengan tabut perjanjian. Nanti tabut perjanjian akan turun lagi dalam kerajaan 1000 tahun. Anda kan baru dengar sekarang, Pak. Jadi perlu waktu untuk merenung. Bapak Kalau dapatnya dari semuanya mana, sudah di Pak? surga sana. Bapak dapatnya dari mana, Pak? Pak HTD, Bapak dapatnya dari mana? Ya, jadi Wahyu 11 ayat 19 ya, itu tabut perjanjian ada di surga. Lalu pertanyaannya, isinya apa? Kan begitu kan? Isinya apa, ayo? Ayo. Sementara di kitab perjanjian lama sudah menulis tabut perjanjian itu isinya kedua loh batu, tongkat Harun yang berbunga, dan segumer mana. Lah kok kosong melompong, Pak? Kenapa 1965 setelah Indonesia merdeka itu United Bible Society membuat launching kami kehilangan Alkitab yang sudah kami terjemahkan bahasa Inggris, nggak taunya Alkitab Ibrani dan yang dari The Dead Sea Scroll itu hilang lenyap. Sama persis dengan ketika Bait Allah diruntuhkan oleh Rene Buyara dan tiba-tiba tabut perjanjian nggak ada. Ayo, Allah tidak meninggalkan jejak, Pak. Ya, sulit ya, Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Anda merasa sulit nggak apa-apa. Itu penerjemah itu ngomong seperti itu, ada datanya di mana, Pak? Mendadak hilang. Ya, semua Alkitab dunia sama, Pak. Kontennya sama, ya, bahasanya beda. Kalau Anda memakai Trisenti Quinquaginta, tidak pernah ada Yesus Kristus Tuhan Allah Alfa Omega dulu sekarang selama-lamanya. Nggak pernah ada. Bapak akan ketemu Maha Kuasa itu bukan Yesus, tetapi Bapak. Itu bedanya Septuaginta asli dengan Septuaginta palsu. Kalau palsunya sampai kapanpun Anda tidak akan pernah ya menemukan di dalam kitabmu itu Yesus Kristus Lord and God, ya, the only Lord and God, Almighty God, Alpha Omega. Nggak pernah ketemu.
Tapi Alkitab seluruh dunia dari Islandia, Iceland, Kutub Utara sampai Kutub Selatan, semua kontennya sama. Bahasanya doang beda-beda. Terjemahan dari Inggris, dari mana? United Bible Society tahun berapa? 63. Indonesia menerjemahkan tahun berapa? 70, 71, 72. Ada huruf merah, ada huruf hitam. Yes. Bapak pasti menolak Alkitab huruf merah, huruf hitam. Karena dengan huruf merah, huruf hitam menjadi very very clear kapan Yesus jadi manusia, kapan Yesus di langit tingkat 2, kapan Yesus di surga. Very very clear jadinya. Anda pasti tolak karena kalau ada Alkitab huruf merah, huruf hitam itu Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, Alfa Omega. Nggak pernah ada Alfa Omega Bapa, nggak pernah ada. Allah kok Tritunggal. Allah itu harus Alfa sampai Omega. Nggak mungkin di tengah jalan dikudeta oleh Bapa. Nggak ada itu. Clear? Kalau Anda tetap memakai Septuaginta yang palsu itu, ujung-ujungnya nggak pernah ketemu Yesus Kristus Tuhan Allah, Alfa, Omega, Maha Kuasa. Nggak akan pernah ketemu. Clear? Bingung, Pak. Pak. Yang aslinya di mana? Di Soalnya surga. Septuaginta yang kita tahu itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa itu oleh 70 tua-tua tahun 300 sebelum Masehi. Kok ada Septuaginta yang lain? Oke, di situ Yesus Kristus Tuhan Allah, Alfa Omega apa enggak? Pasti enggak. Itu perjanjian lama, bukannya Saya perjanjian mau tanya, baru. di situ Yesus Kristus Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa apa enggak? Itu perjanjian lama, Pak. Gimana ada wahyu? Belum ada wahyu itu. Itu sebelum abad Ya. 3. Ya sudahlah Pak ya. Kan saya mengimani yang Yesus Tuhan Allah. Ayo. Saya tantang kepada Anda. Apakah Anda berani mengatakan Yesus Kristus the only one Lord and God ya, Alpha Omega Almighty Pasti God. dong, pasti dong. Lah kalau berani ngomong sekarang Alkitabnya harus pakai Alkitab ini yang ada huruf merah, huruf hitam. Masih meributkan Alkitab zaman baheula. Ngapain, Pak? Ya? Ngapain Bapak Saya juga begitu? agak bingung karena masalahnya Septuaginta itu kan Iya, perjanjian kalau lu lama udah mau ngomong sebenarnya. kitab-kitab seperti gitu ya udah ngerubah-ngerubah itu ya nggak bisa. Kita pakai Alkitab yang sekarang Ya. aja lah. Mau you pakai Ya United itu ada apa huruf itu merah, ya huruf hitam apa-apa gini aja. Pak. Bapak mau nggak pakai Alkitab huruf merah, huruf hitam? Mau nggak? Mau dong. Emang pakai Ya kalau itu mau kita. udah ikutin. Ini produknya United Bible Society ini, ya. Ya di dalam yang lain aja, Pak. KJV. KJV juga ada huruf merah, ini bahasa Inggris, ada huruf hitam, huruf merah. Ya. Ya, harus pakai ini, Pak. Ya, jangan pakai yang lain. Ini di seluruh dunia sama, Pak, di seluruh dunia. Nih, Pak, Itu masalahnya. apakah itu Saya rasa berarti masalah ada terjemahan. Tuhan warna merah, ada Tuhan warna hitam? ada. Kalau sudah di surga, dia berkata pakai warna hitam. Kalau masih di langit tingkat 2 dan di bumi pakai warna merah. Oh, Oh, baru dengar toh Pelangi dong, Pak. Pak, Makanya warna-warni. renungkan dulu karena Bapak baru dengar hari ini. Yesus itu kalau di bumi masih menginjakkan kaki di bumi sama di langit tingkat 2 itu kalau berkata langsung masih pakai huruf merah. Tapi kalau sudah duduk di tata surga berkata langsung pakai huruf hitam. Enak toh? Ya. Pelangi? makanya mungkin kok jadi warna-warni ya Tuhannya ya? Ya, itu dia. Ya seperti itu Pak ya. Anda kan baru dengar sekarang, perlu waktu untuk merenungkan. Ya, Warna-warni. renungkan dulu Pak. Itu KJV memang begitu, kok nggak tahu. Ya, Ketahuan kalau Dalam hal warna-warni ini nggak saya tahu. tidak setuju dengan Bapak loh. Masalah itu. Ya saya juga nggak Ya, setuju saya dengan tahu, dia, Pak. Tapi warna-warni makanya itu Anda memang tetap ada. pilih tunggal. Masalah warna-warni itu ya saya pikir hanya untuk ini aja supaya Kan saya sudah ngomong Pak, Bapak baru dengar sekarang. Renungkan dulu. Bagaimana seorang HTD bisa very very clear menjawab setiap pertanyaan dalam 1 menit karena dibantu oleh huruf merah, huruf hitam. masalah kita renungkan Pak, tapi datanya mana begitu maksudnya data yang Bapak Datanya sampaikan mana? Lah itu ada huruf merah, huruf persoalan hitam ini itu. kan
masalah warna itu bisa juga kok kita di secara elektronik kita bisa kasih warna sendiri, tapi maksud warna itu Sudahlah apa? Pak, kan Bapak baru dengar. Dan itu benar. Renungkan Tapi dulu. Tetapi dia campur aduk dengan dia punya pembicaraan sendiri tentang 70 itu apa segala itu agak yang nggak ada datanya di situ. Kalau yang merah hitam memang benar. Ya silahkan Pak. Jadi ini ada merah hitam ini berdasar dari 70 ya. Berasal dari Septuaginta. Terutama kebanyakan yang disimpan di dalam The Dead Sea Scroll, di dalam gua-gua. Kan nemuin di gua itu ada dua versi Pak. Yang versi palsu disebut Sinaiticus, Codex Sinaiticus. Itu barang palsu semua Pak. Codex Sinaiticus yang ditemukan di Sinai. Yang benar adalah The Dead Sea Scroll yang ditemukan di Laut Mati, gua-gua di Laut Mati. Itu menjadi dasar dari Septuaginta yang dilakukan oleh United Bible Society. Sekarang Alkitab Dunia dari United Bible Society, Pak. Ya. Iya Pak, tapi yang namanya Dead Sea Scroll itu perjanjian lama Pak. PL. Ada PL, ada PB, Pak. Contoh Pak, contoh ya, contoh. Markus 12 ayat 29. Dulu belum ada Pak di Alkitab sebelumnya. Ya, itu lalu ditegaskan di situ pakai huruf merah. Ya. Contoh lain, Allah itu esa itu juga dulu jadi bahan perdebatan kan. Esa itu apa? Ya. Ketika The Dead Sea Scroll ditemukan, ternyata esa itu satu. Ada yang S huruf besar, ada yang S huruf kecil. Bapak ngerti nggak? Satu S huruf besar dan satu S huruf kecil. Yesus sendiri yang ngomong, Pak. Satu S huruf besar dan S huruf kecil. Allah itu esa, ada E huruf besar, ada E huruf kecil. Baru dengar sekarang, jangan bantah. Pernah dengar? Esa ada E huruf besar sama E huruf kecil. Pernah dengar? Baru sekarang Pak dengar. Alkitab nulis. Betapa tidak pahamnya. Pak. Ya. Dengerin dulu, baru denger sekarang, renungkan dulu. Gara-gara huruf merah, HTD tahu nih ada E huruf besar, kata esa, ada satu S huruf besar, ada satu S huruf kecil, ada esa E huruf besar, ada esa E huruf kecil. Beda arti. Kok tahu Pak? Gara-gara ada huruf merah. Dijelasin oleh United Bible Society. Berarti bahasa Aramaik udah kenal huruf besar, huruf kecil ya Pak ya? Nah ini sama saja, ya toh, sama saja. Itu dijelaskan oleh United Bible Society, Pak. Tentu dibimbing oleh Yesus Allah, karena Allah itu memelihara firman-Nya. Ya, langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak pernah berlalu. Lalu orang-orang United Bible Society itu diberi hikmat sampai memunculkan begini, Pak. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada huruf merah. Gimana bisa misah-misah Pak, mana huruf merah, mana huruf hitam, kalau tidak dapat hikmat dari Allah. Yang ngasih oleh hikmat Yesus siapa, sendiri. Pak? Yang ngasih hikmat. Ya? Yang ngasih hikmat Yesus siapa? dong. Yesus. Hah? Ya kalau Yesus Yesus sendiri. ngasih hikmat, kenapa ada banyak denom, Pak? Denom itu nggak ada Pak. Itu ngarang aja itu. Ya gini Pak T, jadi menurut Pak HTD, para rasul itu menulis dalam perjanjian baru kan banyak orang Kristen menyatakan, oh ini adalah bahasa Yunani, penulisan PB. Apakah para rasul menulis dalam Yunani atau Aramaik? Baru dari Aramaik diterjemahkan ke Yunani. Yang benar Itu, PB Bapak. itu apa? Ya, yang benar yang kedua. Awalnya Aramaik, lalu diterjemahkan ke Yunani. Kenapa diterjemahkan ke Yunani? Karena bahasa internasionalnya Yunani. 1963 bahasa internasional Inggris. Maka diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Dulu yang menerjemahkan dari Aramaik ke Yunani para rasul. Yang menerjemahkan Yunani Ibrani ke bahasa Inggris United Bible Society. Clear. Ya, oh jadi orang salah ya ketika menyatakan, oh kita pakai bahasa aslinya atau diambil bahasa Yunani, bukan Aramaik ya di PB para rasul ya. Kurang tepat mestinya ya. Mestinya pakai Yunani saja, Pak. Kalau PB pakai Yunani saja, sebab rasul masih pada hidup, Pak. Septua 7, Ginta 10 itu para rasul masih pada hidup. Menerjemahkan perjanjian baru dari Aramaik menjadi Yunani. Itu karya para rasul.
Ya sekarang kalau pakai itunya bahasa Inggris ya, NKJV gitu ya, yang paling tepat ya. Sekarang pakai BBE, pakai KJV sama NET. Wes pakai itu Pak. Benar seluruh Lebih dunia. tepat daripada itu. pakai Yunani langsung ya, pakai itu ya. Yunani yang sekarang beredar palsu semua. Makanya ada logos, ada hologos. Lalu blunder toh? Blunder jadi ribuan tahun Tritunggal gara-gara hologos, gara-gara Elohim, gara-gara Adone, gara-gara Hasyim. Di Surabaya banyak orang namanya Hasyim, Pak. Hasyim kok Allah Maha Kuasa. Iya, iya. Pakai Satu lagi Pak HTD, terakhir saya tanya nih. Banyak orang Kristen menyatakan waktu Yesus dicobai, ya menderita, apakah bisa dia jatuh atau enggak? Begini Pak, Yesus dicobai kita harus link di Ibrani 2 ayat 9. Untuk waktu yang singkat lebih rendah sedikit dari malaikat. Karena dia meninggalkan kesetaraan pada umur 30 yang tadinya 12 sampai 29 kesetaraan, dia tinggalkan, dia merendahkan diri jadi hamba. Tadinya lebih tinggi dari malaikat, sekarang menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat. Iblis adalah mantan malaikat. Makanya Yesus yang sedikit lebih rendah dari malaikat dicobai oleh iblis. Iya, Bapak berarti kalau dicobai baca itu Matius pasal 4, ya, kalau baca Matius pasal 4, pertama kali Bapak baca dulu Ibrani 2 ayat 9. Baca dulu iya. itu. Iya, jadi pengertiannya waktu iblis mencobai, iblis tahu Yesus bisa jatuh, istilahnya begitu ya. Ya, tapi kan akhirnya tidak dong. Mengerti. Iya, akhirnya maksudnya waktu iblis mencobai dia tahu Yesus bisa jatuh sebagai manusia. Tahu. Ya. Jadi iblis itu ngomong gini, Yesus kamu sekarang lebih rendah dari aku loh. Kan iblis mantan malaikat. Ya. Ya, jadi istilahnya sebagai manusia dia juga bisa jatuh ke dalam dosa, istilahnya begitu ya. Banyak orang Kristen menolak Pak Kenyataannya tidak, Pak. Kenyataannya tidak. kagak. Iya, maksudnya banyak orang Kristen yang menolak, oh nggak bisa. Jadi banyak yang menyatakan iblisnya kagak tahu waktu dia mencoba Yesus. Kalau gitu, Bapak menjawabnya memakai Ibrani 4 ayat 15. Ia dicobai namun tidak berbuat dosa. Iya, Bapak kalau ada orang nanya itu, Bapak jawabnya Ibrani 4 ayat 15. Iya, saya ngerti. Iya. Oke, silakan. Atau mau sholat dulu, Valen? Ya Pak. Valen? Ya Pak. Iya, Kalau ini mau saya sholat tutup. dulu. Ya. Off dulu deh, ya. Saya tutup terima dulu kasih ya. Bang Valen. Ya, silakan. Saudara-saudaraku semuanya ya. melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Nanti kalau masih diperlukan saya diundang aja malam-malam nggak apa-apa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nanti.